AST 2253 Gunung Surgawi yang putus asa, pelatihan yang ekstrim. Saya akan mengembalikan hutang ini kepada Anda atas nama Anda. Anda menghadiahkan pedang ini kepada saya, jadi mari kita gunakan ini. Pedang di tangan Tantai Lingyan menembus bahunya sendiri. Matanya tetap terpaku pada King Sui. King Sui ingin menghentikannya, tapi dia sudah terlambat. Dia merasakan tusukan rasa sakit menembus dadanya, wajahnya memucat dan tubuhnya gemetar. Kenapa kamu harus melakukan itu? King Sui berjuang untuk mengeluarkan kata-kata. Tantai Lingyan terkejut. Dia telah melukai dirinya sendiri, tetapi pria di seberangnya sama terlukanya. Dia batuk seteguk darah. Samar-samar dia bisa merasakan bahwa apa yang mereka katakan adalah kebenaran. Mungkinkah bagian yang dia lewatkan dalam ingatannya benar-benar dia? Hati-hati, kita mungkin hanya bertarung ketika kita bertemu lagi berikutnya. Tantai Lingyan menatap King Sui untuk terakhir kalinya sebelum pergi. King Sui tidak mengatakan sepatah kata pun dan menyaksikan siluetnya yang indah semakin kecil sampai hilang. Di kejauhan, Bei Huang Liefeng dan yang lainnya juga tidak bernapas sepatah kata pun saat mereka mendekat. Mereka menghela nafas dalam hati, hubungan antara pemuda benar-benar rumit. Bagaimanapun, insiden ini telah berakhir. Untuk Istana Abadi Tai, mereka telah lolos dari krisis, mereka mungkin saja telah dihancurkan sebaliknya. Gerbang Iblis benar-benar memiliki kemampuan untuk melakukannya. Sebagai seorang pria, Anda harus belajar untuk melepaskan. Terkadang, merasa sakit hati tidak ada gunanya. Anda mungkin juga khawatir tentang bagaimana mendapatkannya kembali sebagai gantinya. Bei Huang Liefeng menepuk bahu King Sui. Hati King Sui berdebar mendengar kata-kata Bei Huang Liefeng. Dia telah begitu terjerat dalam kenyataan bahwa dia telah melupakan ingatan mereka, bahwa mereka harus berjuang sampai mati jika dia tidak dapat mengingatnya. Mengapa tidak memulai dari awal dan mengubahnya? Dia pernah begitu lemah ketika mereka bersama, tapi dia tidak mundur bahkan setelah mengetahui bahwa dia adalah Raja Iblis, bahkan Raja Iblis. Namun, meskipun dia telah tumbuh lebih kuat, dia tidak memiliki dedikasi yang sama ketika dia mengetahui bahwa dia memiliki darah Iblis Sein. Terima kasih, saya mengerti sekarang, jawab King Sui dengan serius. Haha, itu bagus. Ayo pergi, mari kita minum. Petik 2, Sama seperti itu, insiden di Istana Abadi Tai berakhir dan gerbang iblis menjadi tenang juga tanpa ekspansi lebih lanjut. Namun, kekuatan di dalam gerbang iblis terus meningkat. Dia tidak tahu alasannya, tapi banyak Raja Iblis mulai mendekati gerbang iblis. Mungkin itu adalah kekuatan dari darah suci iblis yang membuat mereka bersedia untuk melayani di bawahnya. Dibandingkan dengan gerbang iblis, ekspansi Istana Surgawi jauh lebih lambat tetapi dengan peningkatan besar. Di bawah bimbingan King Sui, kemampuan Beast King Battle God menerima peningkatan yang signifikan. Singa emas berkepala 8 menumbuhkan kepala ke-9 yang memiliki tanduk naga. Dewa pertempuran Raja Binatang sangat senang dengan kemajuannya. Singa emas memiliki darah singa Suani, salah satu eksistensi terkuat menurut rumor. Itu memiliki darah naga sejati, binatang iblis ras murni. Nilai dan kemampuan singa emas berkepala 9 meningkat berlipat ganda. Dewa pertempuran Raja Binatang sangat gembira, mungkin dia bisa mengandalkan singa emas berkepala 9 untuk menegur keadilan di masa depan. Kemampuan Raja Iguana juga meningkat banyak, seperti halnya 3 Raja Serigala Bulan. Mereka masing-masing telah tumbuh besar dan memasuki tahap akhir dari evolusi mereka, dengan kemampuan yang meningkat banyak dibandingkan dengan masa lalu. Kekuatan Dewa Pertempuran Buddha juga meningkat setelah mempelajari teknik pertempuran mata sejati Buddha. Di bawah pengaruhnya, banyak aspek pertempurannya meningkat secara substansial. King Sui membantu melepaskan 20% dari potensi Dewa Pertempuran Kekuatan Perkasa. Yang pertama tidak merasa membosankan pada awalnya, tetapi yang terakhir banyak menderita untuk mencapai ini. Dia berlatih hingga batasnya setiap hari. Tidak semua orang bisa mentolerirnya. Dewa Pertempuran Kekuatan Perkasa masih muda tapi tangguh. Dia tidak takut menderita. Dibandingkan dengan pertama kali mereka bertemu, kemampuannya sekarang berlipat ganda. Tidak ada berita yang lebih bahagia bagi seorang pejuang, dan penderitaan apapun sangat berharga. Dewa pertempuran lainnya menerima banyak bantuan dalam peningkatan dari King Sui juga. Paling tidak, King Sui telah menempatkan beberapa formasi pengumpulan roh di gunung, memungkinkan orang-orang di Istana Surgawi untuk berlatih lebih cepat. Selain itu, ia juga menanam rumput roh, meningkatkan ki spiritual di sekitar gunung. Ketika King Sui menuju ke gunung belakang, gagak penghalang langit mengangguk padanya sebagai pengakuan dan berkata, "Tidak buruk. Kalau saja guamu bisa berubah menjadi emas. Gua ini juga bisa berubah." King Sui bertanya dengan rasa ingin tahu.
Ada desas-desus bahwa mereka bisa, tetapi tidak jelas bagaimana caranya. Bagaimanapun, sudah waktunya bagi Anda untuk melatih tubuh fisik Anda dan membuka gua baru sampai Anda mencapai alam 9 gua, kata gagak penghalang langit. Kalau begitu, saya minta saran Anda. King Sui menjawab dengan tulus. Ada aliran gunung, 100 mil ke utara dari sini, dengan air terjun yang sangat besar. Jangan gunakan ki asal ketika Anda berada di sana dan gunakan hanya tubuh fisik Anda untuk menahan arus kuat itu. Mungkin ada bongkahan batu sebesar bukit yang akan menggelinding mengikuti arus. Itulah satu-satunya tempat untuk mencapai efek yang diinginkan. Akan lebih baik lagi jika Anda bisa berjalan menyusuri sungai sambil membawa batu raksasa tetapi ingat Anda tidak dapat menggunakan ki asal Anda, Sky Obstructing Crow menekankan. King Sui mengangguk dan berterima kasih padanya. Dia pergi setelah memeriksa langit. Itu masih pagi, jadi dia bisa mengalaminya sekarang. Gunung itu sangat besar, begitu pula air terjunnya. King Sui menikmati pemandangan dan menyadari betapa megahnya pemandangan itu. Gunung itu mencapai langit, dan ada desas-desus bahwa itu masih naik. Melihat dunia dari atas gunung, dia menyadari betapa kecilnya manusia. Layar air raksasa menyembur dari berbagai aliran. Itu hanya air terjun yang menggantung dari atas, ada beberapa arus listrik di antara mereka. Arus kuat beberapa kali lebih menakutkan daripada sungai terbesar yang pernah dilihatnya di kehidupan sebelumnya. Banyak batu terjepit di antara gulungan arus, masing-masing seukuran bukit kecil. Mereka bergemuruh saat arus bergulung, dengan puing-puing terkelupas menjadi potongan-potongan kecil. Batu-batu besar secara bertahap menjadi lebih kecil dengan cara ini. King Sui melepaskan kekuatannya saat dia berjalan ke arus, basah kuyup olehnya dalam sekejap. Setelah itu, dia merasakan batu-batu besar dan batu-batu kecil berjatuhan tanpa henti. Itu cukup menakutkan ketika meluncur menuruni gunung biasa, tetapi dengan bantuan arus, dia bisa merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Tubuh King Sui kuat, dan dia merasa baik-baik saja pada awalnya. Namun, dia segera menyadari bahwa ini bukan masalahnya. Tampaknya ada lapisan batasan di sekitar area itu. Saat dia melangkah ke dalamnya, setengah dari kemampuannya tampaknya telah dibatasi. King Sui memahaminya dengan cepat dan menyadari mengapa gagak penghalang langit menyuruhnya pergi ke sana. Sepertinya alasan itu cocok untuknya justru karena ini. Sambil menggertakkan giginya, King Sui perlahan berjalan mengikuti arus saat dia membawa batu itu. King Sui berniat untuk membawa yang sebesar bukit kecil pada awalnya, tapi sepertinya dia telah melebih-lebihkan kemampuannya. Membawa ini sudah sulit, tapi dia masih bisa mengaturnya. Memar pasti sudah memenuhi tubuhnya sekarang. Ini adalah prestasi yang sulit mengingat konstitusi King Sui. Berdebar, King Sui merasa seolah-olah sebuah gunung baru saja menabraknya, dan itu memang benar. Itu menyebabkan dia mundur 100 meter dari dampaknya dan menyebabkan amukan ki dan darahnya. Namun, dia tenang. Dampak dari sebelumnya seharusnya menjadi yang terkuat yang bisa dia antisipasi dari tempat ini. AST 2254 Kesempurnaan Agung Maksimum, 700 miliar pertahanan Dao. Sama seperti itu, King Sui maju dan mundur untuk waktu yang lama sebelum dia mencapai puncaknya. Seluruh tubuhnya sakit, dan dia kelelahan. Sudah lama dia tidak merasakan kelelahan ini, tetapi dia menyadari selama proses itu bahwa semangat juangnya kuat. Dia mencapai tujuannya. Ketika dia kembali, dia berterima kasih kepada gagak penghalang langit sekali lagi dan melatih tubuhnya di sana setiap hari setelahnya. Sebulan berlalu dalam sekejap mata. King Sui bisa memblokir batu-batu besar yang menggelinding yang sebesar bukit kecil sekarang tanpa bergerak. Dia bisa mencapai puncak gunung tanpa satu langkah mundur dan tidak ada banyak memar di tubuhnya lagi. Pada saat ini, dia tahu bahwa sudah waktunya untuk langkah selanjutnya. Dia mulai membawa batu besar yang juga seukuran bukit kecil. Dengan ukurannya, aneh bagi King Sui untuk membawanya di punggungnya dan dia malah mengangkatnya. Saat dia membawanya, dia merasakan peningkatan kesulitan. Berdebar. Setelah jarak, suara berdebar tumpul terdengar. King Sui mempertahankan cengkeraman kematian di puncak gunung tetapi masih tersingkir dari dampaknya. Baik King Sui dan batu yang dibawanya terlempar kembali ke garis start. Setelah 2 hari, lengannya sangat lelah dan bengkak. Mencapai puncak itu cukup sulit, dan dengan bentrokan yang mengerikan, King Sui tidak dapat mempertahankan cengkeramannya. Kegigihan King Sui tidak perlu dipertanyakan lagi. Mengangkat batu itu lagi, dia maju sekali lagi sebelum dipukul mundur lagi. Tanpa disadari, setengah hari berlalu saat King Sui pergi ke sana kemari. Hari pertama dihabiskan begitu saja. Begitu dia mencapai sekitar puncak, King Sui merasakan gelombang kekuatan. King Sui dengan sengaja melepaskan dirinya dari Origin Ki ketika dia mulai,
seperti yang diingatkan oleh gagak penghalang langit. Dia tahu sekarang bahwa dia tidak akan bisa menggunakannya bahkan jika dia mau. Dia mengira gagak penghalang langit hanya mengingatkannya jika dia bisa menggunakannya. Segala sesuatu tentang istana surgawi berada di jalur yang benar. King Sui akan membantu untuk melakukan beberapa konsultasi medis dari waktu ke waktu tetapi tidak untuk waktu yang lama. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya di air terjun raksasa selama setengah tahun berlalu. King Sui mampu membawa batu raksasa dan mencapai puncak gunung sekarang. Ini adalah peningkatan. Siluet mungil terlihat membawa bongkahan batu raksasa saat menuju puncak selangkah demi selangkah. Jika ada yang mengetahui bahwa ini mungkin, mereka akan terkejut tanpa kata-kata. Ini adalah gunung surgawi yang ditinggalkan. Itu mempertahankan jenis pembatasan yang membatasi kekuatan orang-orang di dalamnya sampai tingkat tertentu. Origin Ki tidak dapat digunakan di sini tidak peduli seberapa kuat itu di luar. Sangat sulit untuk berjalan melawan arus yang kuat. Mungkin hanya binatang iblis ras murni terpilih yang bisa melakukannya. King Sui menahan arus besar yang menentang alam, seperti gelombang besar di lautan. Siluetnya kecil di tengahnya, namun dia membawa batu besar yang mengintip dari air. Setengahnya terendam, melawan arus. Berapa banyak kekuatan yang dibutuhkan untuk melakukan ini? Langkah demi langkah tanpa mundur. Tidak peduli seberapa besar batu yang jatuh dari arus, King Sui menolak untuk membiarkan mereka mendorongnya kembali. Dia memiliki iman dan kakinya tetap berakar ke tanah. Dia mengambil setiap langkah dengan berani di rute tanpa akhir menuju puncak. Gunung di sana jauh lebih tinggi dari gunung tertinggi yang pernah dilihatnya di kehidupan sebelumnya. Berdiri di puncak, King Sui tenang. Dia melemparkan batu itu ke bawah. Pada awalnya, King Sui tidak dapat mencapai puncak gunung hanya dalam sehari berjalan karena ketinggiannya. Kemudian, dia bisa melakukannya lebih cepat, dengan langkah yang lebih besar. King Sui sekarang bisa berlari ke atas gunung, setiap langkah membutuhkan banyak usaha. Tubuhnya bersinar seperti emas murni sekarang dengan sinar keemasan lembut menyinari sekelilingnya. King Sui merasakan kekuatan yang meledak-ledak. Saat dia melangkah keluar dari Desponden Divine Mountain, itu melonjak ke seluruh tubuhnya. Hanya dalam setengah tahun, kekuatan King Sui meningkat pesat. Pelatihan semacam ini paling cocok untuk King Sui. Tidak hanya kekuatan fisiknya meningkat, tetapi kultivasinya juga menembus dua alam. Gua lain terbuka, dan gua ke-8 sepertinya akan segera terbuka. Peningkatan potensinya membuat King Sui merasa sangat tersentuh juga. Hanya tubuh 9 yangnya yang bisa mencapai ini. Gua-guanya juga meningkat banyak dalam kekuatan, tetapi peningkatan terbesar adalah kekuatan maksimumnya. King Sui memiliki 55 miliar dao kekuatan serangan, dan 550 miliar dao pertahanan. Dengan pertahanan pagoda harta karun nasib surgawi, itu meningkatkan 20% pertahanan, menghasilkan 660 miliar dao. Pagoda harta karun nasib surgawi dari kekerasan dan tangkisan meningkatkannya sebesar 55 miliar, jadi sekarang King Sui memiliki 715 miliar dao pertahanan. King Sui menganggapnya tidak nyata. Dia memiliki Emperor Smite sekarang, sehingga tidak banyak ahli yang bisa menekannya. Tanpa penindasan, seberapa kuat dia? Seberapa kuat serangan oleh Stellar Transposition? Pembunuhan instan. Selain itu, ada Gunung 9 Benua. Serangan dasarnya memiliki kekuatan 270 miliar dao, dan itu adalah jenis serangan perisai dengan probabilitas 100%. King Sui tahu bahwa dia tidak harus kembali ke Gunung Surgawi yang putus asa lagi, dia sudah mencapai batasnya. Ketika tubuh fisiknya mencapai batasnya, potensinya secara alami akan dipaksa keluar. Teknik apapun akan membutuhkan ratusan tahun untuk meningkatkan kekuatan sebesar 1% atau 2%, oleh karena itu tidak ada gunanya membuang-buang waktu. Meskipun dia bisa dianggap sebagai manusia binatang buas yang sunyi, ketahanannya terhadap serangan tidak akan dipatahkan bahkan ketika berhadapan dengan mereka yang berada di alam yang sama dengan binatang buas yang murni dan kejam. King Sui memiliki pedang terbang yang perkasa, yang bisa sangat mengurangi serangan. Jika itu dilapisi oleh Ki Kaisar, dia tidak akan dapat menemukan kecocokan untuknya. Dan King Sui bahkan tidak perlu menggunakan Battle God Halo atau kekuatan formasi terbesarnya. King Sui merasa bahwa Tantai Lingyan bahkan mungkin tidak bisa menang melawannya sekarang. Lagi pula, dia tidak bisa ditekan. Dengan hati gembira, dia kembali ke Istana Surgawi dan pergi ke gunung belakang dengan Wave of Fragrance untuk minum dengan gagak penghalang langit. Wave of Fragrance adalah minuman favorit gagak penghalang langit yang dibuat oleh King Sui. Terakhir kali mereka minum bersama sekitar setahun yang lalu. Dan sejak itu, King Sui telah selesai menyeduh anggur, seharusnya sudah siap saat itu. Tahun pembuatannya tidak terlalu lama,
tetapi sudah berumur 2000 tahun. Dengan kombinasi alam valet jade immortal dan peningkatan kualitas, itu memiliki kualitas senilai 2000 tahun. Tidak buruk. Kesempurnaan agung. Kamu bisa mengamuk sekarang, gagak penghalang langit tertawa dan berkata. King Sui sangat berterima kasih kepada seniornya ini. Dia telah memberinya bantuan besar. Ada pepatah bahwa orang tua di rumah setara dengan harta karun, dan itu tidak bisa lebih akurat. Sebuah kalimat dari seorang senior dapat membantu Anda melewati 10, bahkan mungkin 20 tahun kehidupan. Bahkan bisa mengubah hidup. Saya mencari bimbingan Anda, kata King Sui sopan. Haha, untuk bisa menghasilkan karakter seperti dirimu, Istana Surgawi pasti akan bersinar di masa depan. Namun, mungkin akan lebih baik jika kamu tidak melawan wanita itu, gagak penghalang langit tertawa dan berkata. Aku tidak berencana untuk melawannya lagi. Aku akan memenangkannya kembali, kata King Sui dengan percaya diri. AST 2255 belajar melalui pengalaman di Gunung Setan Kematian Utara. Aku tidak berencana untuk melawannya lagi. Dan aku akan memenangkannya kembali, kata King Sui dengan percaya diri. Kata-kata gagak penghalang langit memungkinkan King Sui untuk memikirkannya. Jika dia bisa melakukannya sebelumnya, mengapa dia tidak bisa melakukannya sekarang? King Sui bisa melihat jejak cahaya dalam kegelapan. Meskipun Tante Lingyan telah menyerangnya dan tidak ragu untuk membunuhnya, dia juga tidak mengingat masa lalunya. Itu bisa dimaafkan. Jika kamu benar-benar ingin memenangkannya kembali, mengapa kamu tidak melakukan perjalanan ke Gunung Iblis Kematian Utara? Mungkin Anda akan dapat melihat hal-hal yang lebih jelas ketika Anda keluar dari sana, kata gagak penghalang langit sambil meletakkan cangkir anggur. Di manakah itu? King Sui bertanya. Gunung Setan Kematian Utara berada tepat di utara, sekitar 80 juta mil jauhnya. Itu penuh sesak dengan pegunungan iblis di daerah itu, padat dengan ki spiritual. Ada binatang iblis yang tak terkalahkan di sana, termasuk binatang buas berdarah murni di antara mereka. Itu wilayah mereka di sana. Ada beberapa tubuh roh di sana yang sama menakutkannya, gagak penghalang langit menjelaskan perlahan. Tubuh roh. Apakah mereka kuat? King Sui menyadari bahwa ada banyak hal yang tidak dia sadari. Kamu akan tahu tentang itu di masa depan. Namun, karena Anda sudah bertanya, saya bisa menjelaskannya sekarang. Anda sadar bahwa selain manusia dan binatang iblis, ada juga jenis lain seperti akuatik. Ada spesies lain juga, seperti ras roh. Orang-orang ini memproklamirkan diri sebagai keturunan dewa. Mereka terlihat seperti manusia, tetapi mereka memiliki bakat yang lebih kuat daripada manusia. Meskipun jumlahnya lebih sedikit, masing-masing dari mereka adalah keajaiban. Mereka adalah ras yang kuat, dengan penampilan dan kemampuan. Oleh karena itu, mereka perlahan-lahan menjadi ras dewa. Sky Obstructing menjelaskan sambil tersenyum. Jadi, meskipun mereka adalah dewa, mereka juga sebenarnya hanya manusia. Lalu, mereka tidak jauh berbeda dibandingkan dengan binatang iblis, bukan? King Sui adalah seorang ateis. Dia percaya bahwa yang disebut dewa ini benar-benar hanya manusia. Jangan meremehkan mereka, mereka adalah ras yang harus ditakuti, gagak penghalang langit mengingatkannya sekali lagi. Saya mengerti. Terima kasih. Aku harus merepotkanmu dengan Istana Surgawi. Ini tanggung jawab saya. Kemampuan saya telah tumbuh selama periode ini juga. Kamu tidak perlu khawatir tentang Istana Surgawi, gagak penghalang langit meyakinkannya dengan percaya diri. King Sui bisa merasakan bahwa gagak penghalang langit telah tumbuh lebih kuat juga. Itu halus, seolah-olah itu membawa semacam kekuatan unik. Dengan anggukan, King Sui meninggalkan gunung belakang. Meskipun King Sui telah menghabiskan sebagian besar waktunya di Gunung Surgawi yang putus asa, dia pulang ke rumah setiap hari. Namun, dia akan pergi ke tempat yang jauhnya 80 juta mil kali ini. Itu bukan jarak yang memungkinkan rutinitas hariannya dieksekusi. Bumi dalam kehidupan sebelumnya hanya memiliki keliling puluhan ribu mil. Ini seperti jarak berputar penuh di sekitar bumi kehidupan masa lalunya. Jaraknya tidak jauh untuk King Sui, dan juga tidak terlalu jauh dari Istana Abadi Taiking. Namun, jarak tidak ada hubungannya dengan itu. Dia ada di sana untuk belajar melalui pengalaman. Bei Huangfan dan Shen Huang tinggal di sisi King Sui, tetapi mereka tidur di kamar yang berbeda. Namun, mereka berada di bawah atap yang sama dan di ruang tamu yang sama. Makan bersama. Gunung Setan Kematian Utara adalah tempat yang berbahaya. Melarikan diri jika Anda tidak bisa menang saat Anda berlatih di sana. Bei Huangfan tersenyum. Dia berbeda dari masa lalu sekarang. Setelah dia menerobos dan tinggal bersama King Sui baru-baru ini, pikirannya telah berubah total. Keinginannya telah terpenuhi juga, dan hatinya sepenuhnya dikhususkan untuk King Sui.
Kenapa kita tidak menikah saat aku kembali? King Sui bertanya. Bei Huang Fan terkejut sementara Shen Huang menundukkan kepalanya. Nyonya muda juga. Aku ingin menikahi kalian berdua. King Sui tidak tahu dari mana dia mendapatkan nyali. Dia meraih kedua tangan mereka. Meskipun itu jelas bagi semua orang, tidak ada yang pernah mengklarifikasinya. King Sui mengetahuinya seperti halnya para wanita, dan karena mereka semua tahu, apa gunanya bersembunyi. Dia merasa dirinya tumbuh berani. Kedua wanita itu tidak mengatakan sepatah kata pun. Ini mungkin bukan penolakan, tapi lebih tepatnya, mereka terlalu malu untuk mengatakan apapun. Aku akan menganggapnya sebagai persetujuanmu jika kamu tidak mengatakan apa-apa. King Sui tertawa tetapi tidak berani berlebihan. Wanita-wanita ini bukan wanita biasa. Bahkan dia terkejut dengan gerakannya sendiri. Memikirkannya kembali, mungkin itu ada hubungannya dengan apa yang telah dia alami. Setelah pengalaman di antara garis hidup dan mati, dia jelas tentang apa yang dia hargai. King Sui menuju Gunung Iblis Kematian Utara pada hari berikutnya menggunakan 9 langkah benua dan tiba dalam waktu 3 hari. Meskipun Gunung Setan Kematian Utara berada di utara langsung, itu memiliki sedikit kemiringan ke timur. Istana Abadi Taiking terletak di Gunung Taiking, yang jaraknya tidak terlalu jauh dari Gunung Setan Kematian Utara. Daerah dekat Gunung Iblis Kematian Utara adalah salah satu tanah paling berbahaya. King Sui mengenakan pakaian putih sederhana. Dengan penampilan dan pakaiannya yang muda, dia terlihat sangat muda. Segel ungu halus menghiasi area di antara alisnya, memancarkan aura feminin, namun aneh dan jahat. Namun, matanya cerah dan bercahaya dan tidak terasa seperti dia kurang maskulin. Dia mendarat di sebuah kota sekitar 20 juta mil. Ini adalah pertama kalinya King Sui berada di sana. 9 langkah benua akan melewati banyak kota, dan dia dengan santai mendarat di salah satunya. Itu adalah kota besar yang dipenuhi dengan arsitektur kuno. Itu berkembang dengan cara yang berbeda, dengan penginapan, aula medis, dan beberapa toko yang menjual binatang iblis besar. Itu termasuk mereka yang masih hidup, yang lain mati. Kota itu ramai. King Sui mendarat di sini justru karena ini. Tanah di bawah kakinya terbuat dari granit dan sangat kokoh. Banyak bangunan yang menembus langit. Dengan melihat dengan cermat, struktur itu sepertinya termasuk tulang binatang iblis besar, seperti beton bertulang di kehidupan sebelumnya. Arsitektur di sini menggunakan tulang binatang iblis sebagai versi semen yang diperkuat, dan secara alami jauh lebih kuat dengan cara ini. Bahkan beberapa prajurit yang kuat mungkin tidak dapat menghancurkannya. Selain itu, ada juga rune dalam strukturnya. Ini adalah bagian dari budaya unik kota ini. Jika tidak, bangunan akan mudah runtuh. Kilatan siluet berlalu di kejauhan, pakaian merah darah, rambut merah. King Sui terlalu akrab dengan sosok itu dan tertegun sejenak. Kenapa dia ada di sini? King Sui tidak menyangka akan melihat Tantai Lingyan di sini, dan dia sendirian. King Sui mengikuti di belakangnya perlahan, ingin melihat apa yang dia lakukan. Mengapa dia ada di sana? King Sui tidak menganggapnya sebagai takdir. Dia hanya terkejut bertemu dengannya di sini. Seberapa kebetulan itu? Tantai Lingyan tampaknya tidak menjalankan tugas apapun tetapi hanya berbelanja. Dia berjalan di sepanjang jalan dan melihat sekeliling dengan santai. Gadis yang cantik. Saya tidak menyangka akan bertemu wanita luar biasa di sini. Sebuah suara mencapai telinga King Sui. Bing Sao, perhatikan baik-baik. Dia bisa membekukan seseorang sampai mati. Bagaimana dia bisa dianggap luar biasa? Suara lain bergabung dengan yang pertama. Kamu tidak akan memahaminya. Dengan wanita seperti itu membuatmu bahagia dari bawah, tidakkah kamu akan merasakan pencapaian? Bing Sao menjawab, matanya berbinar. Berhentilah mencari masalah. Saya memiliki pekerjaan yang harus dilakukan, seorang pria muda berbicara. Dia tetap diam sementara dua lainnya membicarakannya. Yang Sao, apa yang harus ditakuti? Apa yang akan terjadi bahkan jika kita melakukan ini? Kami dari Nine Continents Food Residence, kami tidak takut pada siapapun. Bing Sao membalas dengan acuh tak acuh. Tangkap ayam surgawi kelas 9 terlebih dahulu sebelum yang lainnya. Ini sangat penting untuk kediaman makanan 9 benua. Anda dapat membicarakan apapun nanti, kata Yang Sao dengan serius. AST 2256 bahan berharga, ayam surgawi kelas 9. Tangkap ayam surgawi kelas 9 terlebih dahulu sebelum yang lainnya. Ini sangat penting untuk kediaman makanan 9 benua. Anda dapat membicarakan apapun nanti, kata Yang Sao dengan serius. Kata-kata itu menarik perhatian King Sui. Orang-orang ini berasal dari kediaman makanan 9 benua tapi bukan itu yang membuatnya terkejut. Orang bernama Yang Sao membesarkan ayam surgawi kelas 9. Itu adalah hal yang bagus.
Legenda mengatakan bahwa ayam surgawi kelas 9 dibesarkan oleh dewa. Elemen penting dari ayam surgawi kelas 9 adalah telurnya. Tentu saja, dagingnya empuk dan mengandung unsur dewa. Bisa digunakan sebagai obat atau dikonsumsi langsung. Namun, itu terlalu mewah untuk dikonsumsi seperti itu. Bahkan dewa tidak melakukannya. Makanya, orang biasanya makan telur. Telur ayam surgawi kelas 9 tidak biasa. Itu bisa meningkatkan bakat dan kultivasi anak. Itu bisa digunakan untuk pemeliharaan konstitusi, penyembuhan, dan lebih dari 9 kegunaan lainnya. Inilah mengapa disebut ayam surgawi kelas 9. Telur ayam surgawi kelas 9 juga lesat. Bagaimanapun, hanya dewa yang bisa menggunakannya menurut legenda. Ayam surgawi kelas 9 dapat diberi label sebagai obat ajaib, dan bahkan telurnya sangat berharga sehingga banyak yang bersedia membayar banyak uang untuk itu. Akibatnya, persaingan untuk ayam surgawi kelas 9 sangat kejam. King Sui sangat senang dengan berita itu. Karena dia telah menemukan kesempatan, maka dia harus mendapatkan ayam surgawi kelas 9 ini. Dia sedang dalam perawatan sekarang, dan telurnya bisa menggantikan bahan obat non-utama, serta untuk meningkatkan dan mempertahankan tampilan awet muda. Yang Sao, berita tentang ayam surgawi kelas 9 mungkin tidak benar. Lihatlah wanita itu. Aku benar-benar tidak bisa mengendalikan diri. Jika saya melewatkan kesempatan hari ini, saya yakin saya tidak akan memiliki yang lain di masa depan. Bing Sao terus menatap siluet indah dari jauh. Kapan kamu akan menghentikan kebiasaanmu ini? Anda tidak bisa melanjutkan setelah Anda mengarahkan pandangan Anda pada seorang wanita, Anda berani memprovokasi wanita manapun yang Anda lihat. Apakah kamu lupa pelajaran yang dipetik? Yang Sao tahu bahwa Bing Sao menyerah pada seolah-olah itu adalah takdirnya. Begitu seorang wanita mendapatkan perhatiannya, dia akan menggunakan segala cara untuk memilikinya. Wanita-wanita yang dia mainkan bisa berjumlah 1000. Pada saat ini, dua pria berjalan dan mengatakan sesuatu kepada Yang Sao. Yang Sao segera angkat bicara, ayo pergi. Kita tidak bisa menunda lebih lama lagi. Bing Sao menatap penuh kerinduan untuk terakhir kalinya sebelum mengikuti langkah Yang Sao dan para pria lainnya dengan enggan. Senyum menghiasi fitur wajah King Sui sebelum dia pergi juga, membuntuti beberapa pria. Tentang Tante Lingyan, dia hanya bisa melepaskannya sementara. Bagaimanapun, tidak banyak yang bisa menyakitinya dengan kekuatan yang dia miliki saat ini. Sungguh jumlah ki spiritual yang padat. Mereka tiba di sebuah lembah besar dengan puing-puing mengotori tempat itu. Vegetasinya lebat dan sangat subur, dengan cabang, daun, dan bunga yang tak terhitung banyaknya. Tempat itu tampaknya berkembang pesat. Semangat babi gunung. King Sui melihat seekor babi yang panjangnya kira-kira 1 kaki. Itu tampak seperti babi hutan dengan garis-garis yang melapisi tubuhnya. Meskipun kecil, otot-otot di tubuhnya berkembang dengan baik. Itu hanya terlihat kecil, tetapi sebenarnya sudah dewasa. Roh babi gunung itu cepat dan memiliki gigi yang tajam, tetapi mereka hanya bisa dianggap sebagai binatang buas. Satu-satunya hal tentang mereka adalah bahwa mereka adalah bahan makanan yang berharga. Meskipun itu masih belum cocok untuk ayam surgawi kelas 9, itu masih salah satu bahan premium di benua utama. Tempat ini benar-benar surga. King Sui melihat ayam phoenix liar setelahnya, bahan makanan premium lainnya. Dia mendengar bahwa binatang ini hanya memiliki sedikit darah phoenix di dalamnya. King Sui berhenti bergerak. Mahir dalam tetap tak terlihat, King Sui dengan mudah berkamuflase ke sekitarnya. Ada banyak hal lezat di sana, dan itu terpencil, sangat tersembunyi. Jika dia tidak mengikuti beberapa pria itu, King Sui menganggap dia juga tidak akan dapat menemukannya. Kelima pria itu juga maju dengan hati-hati, menempatkan beberapa bubuk obat di sekelilingnya. Hanya dengan mengendus, King Sui dapat mengetahui bahwa mereka adalah obat-obatan yang kuat dan melumpuhkan. Kuku, serangkaian tangisan ayam terdengar, tapi itu sama menggemanya seperti auman harimau. King Sui belum pernah menyaksikan ayam surgawi kelas 9 dan karenanya, dia tidak memiliki ide dalam pikirannya. Ketika dia akan segera melihatnya sendiri, dia berseru, ini ayam. Ayam surgawi kelas 9 tingginya kira-kira setinggi orang dewasa dengan lebar 3 meter, mengenakan ekor bertitik 5 warna. Matanya tajam dan waspada saat mengamati sekelilingnya. Ketika sayapnya terbuka, lebarnya sekitar 15 meter. King Sui tidak ragu bahwa itu bisa terbang. Tidak mengherankan bahwa ayam surgawi kelas 9 membawa kata surgawi dalam namanya. Kewaspadaannya telah mendeteksi bahwa ada sesuatu yang salah, dan ia melarikan diri ke arah lain, melebarkan sayapnya. Prajurit juga bisa terbang, tetapi jika keterampilannya sebanding dengan itu, mereka yang tidak bersayap akan 3 kali lebih lambat daripada mereka yang bersayap. Ini adalah jenis keseimbangan alam.
Sama seperti bagaimana binatang bersayap akan kurang efisien bertarung di darat. Ayam surgawi kelas 9 tidak dihitung sebagai binatang iblis, maka sudah pasti kemampuannya tidak bagus. Namun, karena memiliki nama dewa, ia memiliki kemampuan yang kuat. Kemampuan terkuat yang dimiliki ayam surgawi kelas 9 adalah melarikan diri. Kecepatan terbangnya luar biasa, lebih cepat dari banyak binatang iblis lainnya. Kemampuan mistik tampaknya melompat dalam garis bujur dan garis lintang, dan dalam sekejap, ia telah berpindah ribuan meter jauhnya. Kemampuan ini mirip dengan 9 langkah istana King Sui. Oleh karena itu, King Sui juga tidak panik. Jika dia ingin menangkap, maka itu tidak akan bisa lari darinya. Satu-satunya masalahnya adalah beberapa pria. King Sui mempertimbangkan untuk membunuh mereka. Memikirkan kembali orang Bing Sao yang ingin bergerak di Tantai Lingyan, King Sui memutuskan untuk membuat mereka tetap hidup. 9 langkah istana. King Sui muncul di sisi ayam surgawi kelas 9 dalam sekejap. Ayam surgawi kelas 9 bergeser dan berusaha melarikan diri, tetapi King Sui mengetuk kepalanya dengan buku-buku jarinya pada waktu yang hampir bersamaan. Ayam surgawi kelas 9 pingsan, dan King Sui melemparkannya ke alam valet jade immortal. Semua ini terjadi dalam sepersekian detik. Orang-orang itu sudah mengejar mereka. Kamu siapa? Letakkan ayamnya. King Sui tersenyum pada orang yang berbicara, Bing Sao, lalu tertawa. Kenapa harus saya? Anak muda, apakah kamu tidak tahu siapa kita? Anda sebaiknya tidak menyinggung kami, pria lain angkat bicara. Kamu siapa? Kamu hanya penangkap ayam untuk orang lain. Kamu memiliki keinginan kematian. Bing Sao berteriak sebelum meluncurkan tamparan ke arah King Sui. Jejak merah darah dari tangannya menutupi King Sui. Kemampuan Bing Sao lumayan. Sangat disayangkan bahwa kemampuan King Sui jauh berbeda dari tahun lalu. Bing Sao dan yang lainnya bukanlah tandingan bahkan untuk masa lalunya, apalagi sekarang. Tangan penangkap naga, mengaum. King Sui mencekik Bing Sao sambil tersenyum. Aku tidak peduli siapa kamu. Bagaimana menurut Anda? Apakah akan sia-sia jika aku mencekikmu sampai mati di sini? Aku hanya lewat. Kata-kata King Sui membuat Bing Sao dan yang lainnya merinding. Jika mereka dibunuh di sini dan dibakar, siapa yang akan tahu bahwa mereka dibunuh? Pikiran itulah yang membuat mereka merinding, dan Bing Sao masih dicekik. Pada saat itu, mata Yang Sao bersinar dengan tekad. Dengan mengangkat tangannya, dia melemparkan sesuatu ke arah King Sui. Itu cepat dan sebesar kepala seseorang. King Sui tercengang melihat pemandangan itu juga. Untuk berpikir bahwa hal seperti itu ada. Kristal yang meledak. Ini dibuat menggunakan inti dan darah binatang iblis yang kuat untuk disempurnakan. Energi itu sendiri telah terisi. Setelah terlempar keluar, setiap gangguan atau tabrakan energi terhadapnya akan menyebabkan ledakan dalam sepersekian detik. Ledakan seperti itu akan menyebabkan kerusakan besar. Semua bahan diambil dari tubuh binatang iblis itu. Semakin kuat binatang iblis itu, semakin menakutkan kekuatan kristal ledakan itu. AST 2257 Makam Beruang Emas Primordial, Rahasia Tengkorak. Kekuatan kristal meledak ini berkorelasi dengan materialnya. King Sui bisa merasakan sekitar 350 miliar dao kekuatan serangan di dalamnya. Itu adalah jumlah kerusakan yang mengerikan. King Sui mungkin tidak bisa menjaganya di masa lalu, dan bahkan jika dia bisa, dia mungkin tidak mengambil risiko. Tapi dia tidak punya masalah dengan itu sekarang. King Sui tidak bergerak dan berhenti mencekik Bing Sao. Ketika Bing Sao melihat benda yang dilempar Yang Sao, wajahnya menjadi pucat dan menatap yang terakhir dengan tidak percaya. Dia mengerti kemana arahnya, tetapi semuanya sudah terlambat. Ada sedikit kesengsaraan di hatinya, tetapi itu hanya berlangsung sesaat. Ledakan. Suara ledakan terdengar, diikuti oleh tawa gila Yang Sao. Kau ingin bertarung? Saya akan melihat bagaimana Anda bisa bertarung sekarang. Petik 2. Tidak lama setelah kata-katanya, dia melihat pria di depannya dengan tidak percaya. King Sui praktis tidak terluka saat Bing Sao menghilang. Dia telah hancur berkeping-keping. Suaranya tiba-tiba berhenti seolah-olah dia telah dicekik. Dia bahkan tidak bisa merasa takjub karena otaknya berhenti bekerja pada saat itu. Itu adalah senjata terkuatnya, kristal meledak. Itu adalah sesuatu yang dia gunakan untuk menyelamatkan hidupnya. Pria di depannya seharusnya tewas. Aku telah berunding untuk membunuh kalian semua. Sepertinya itu satu-satunya pilihan yang tersisa. King Sui mengangkat tangannya dengan Stellar Transposition. Dalam sekejap, semua pria menghilang. King Sui menangkap sejumlah roh babi hutan, ayam phoenix liar, dan lainnya. Ada banyak bahan makanan yang berharga di sini, dan semuanya lumayan. Namun, tidak banyak orang yang menyadari nilainya. Jika tidak, area ini tidak akan begitu kosong.
King Sui merenungkan untuk menciptakan sebuah desa di dalam alam Valet Jade Immortal untuk menumbuhkan bahan makanan yang berharga ini. Tidak banyak pilihan bahan makanan yang berharga dalam alam King Sui dari Valet Jade Immortal, tetapi masih ada beberapa seperti ikan trout pelangi. Meskipun mereka layak, mereka tidak bisa dianggap berharga. Dia mengumpulkan banyak bahan, menuai banyak keuntungan dari perjalanan itu. Sangat disayangkan bahwa dia tidak berhasil menemukan sarang ayam surgawi kelas 9. Dia ingin memeriksa apakah dia bisa menemukan telurnya. King Sui tidak butuh waktu lama sebelum dia kembali ke kota, tapi Tante Lingyan tidak bisa ditemukan. Dia tidak tahu apakah dia telah pergi atau apakah dia telah memasuki toko. King Sui mencari lagi pada hari kedua tetapi masih tidak menemukan jejaknya. Akhirnya, dia menggunakan 9 langkah benua dan pergi. Hari keempat, King Sui berdiri di pintu masuk Gunung Iblis Kematian Utara. Nama itu cukup mengintimidasi, tetapi masih ada kerumunan yang berkumpul. King Sui tidak mengerti mengapa ada begitu banyak orang. Mengapa ada begitu banyak orang di sini, Pak Tua? King Sui mendekati seorang pria kekar. Kau bukan dari sini kan? Anda bahkan tidak tahu tentang acara sebesar itu. Pria itu menatap King Sui dengan aneh, seolah-olah mempertanyakan mengapa dia ada di sini jika dia tidak tahu apa yang terjadi. Itu benar. Saya datang ke sini untuk berlatih melalui pengalaman tetapi tidak mengharapkan kerumunan, jadi saya menjadi penasaran. Saya melihat sosok Anda yang kuat dan mendominasi dan menganggap Anda harus tahu, jadi saya datang untuk bertanya. King Sui mengangguk dan berkata. Pria itu senang dengan pujian King Sui tentang dia yang kuat dan mendominasi. Jika King Sui menyebutnya tampan, dia menganggap pria itu akan marah. Penampilan pria itu rata-rata, cenderung jelek tapi tubuhnya tinggi dan kokoh. Ini adalah kata-kata yang paling menyenangkan mereka. Haha, kamu datang ke orang yang tepat kalau begitu. Sejujurnya, aku tidak terlalu yakin mengapa semua orang ini berkumpul di sini. Setelah mendengarkan pria itu mengoceh selama berabad-abad, King Sui akhirnya tahu apa yang sedang terjadi. Ternyata, harta karun muncul di sekitar area tersebut. Dikatakan bahwa itu adalah makam binatang yang tak terkalahkan, dan semua orang datang untuk mencarinya. Makam beruang emas purbakala. Menurut rumor, itu memiliki 70% dari garis keturunan primordial. Ini mengejutkan King Sui. Binatang iblis yang memiliki 20% keturunan primordial sudah sangat kuat. Setelah memurnikan iblis, dia memiliki babi primordial berdarah campuran yang dia berikan kepada King Xuan. Dia yakin itu akan membuat nama untuk dirinya sendiri di benua utama suatu hari nanti. Namun, sekarang ada beruang emas primordial yang mati yang memiliki 70% garis keturunan primordial. Itu pasti menakutkan. Orang tua, orang-orang di sini tampaknya tidak terlalu kuat. Apakah mereka di sini untuk mencoba dan merebutnya juga? King Sui bertanya dengan rasa ingin tahu. Ah, kamu tidak tahu tentang itu, kan? Hal yang paling menakutkan tentang Northern Dead Demon Mountain adalah bahwa kekuatan semua orang akan berkurang menjadi Martial Saint Realm saat masuk. Paling-paling, Anda akan mencapai peak Martial Saint. Tentu saja, bagi siapa saja yang belum mencapai Martial Saint Realm, kemampuan mereka tidak akan ditekan tetapi mereka juga tidak akan meningkat. Pria itu terkekeh. King Sui menyaksikan ekspresi gembira di wajah pria itu. Dia berada di level peak Martial Saint, jadi kemampuannya tidak akan ditekan ketika dia masuk. Selain itu, siapapun yang lebih kuat darinya akan diturunkan ke level yang sama. King Sui mengingat kata-kata gagak penghalang langit. Alasan dia menginginkan King Sui di sini justru karena penindasan ini. Tidak heran tempat itu bernama Gunung Setan Kematian Utara. Dengan pembatasan kekuatan, binatang iblis juga harus terpengaruh. Namun, beberapa binatang buas berdarah murni jauh lebih kuat daripada manusia ketika mereka berada di peringkat yang sama. King Sui sudah kenal baik dengan pria itu sekarang. Karena penasaran, dia bertanya lagi. Barang bagus apa yang ada di makam beruang emas primordial? Ada banyak. Beruang emas primordial adalah salah satu binatang iblis terkuat di luar 10 besar. Selain itu, ia memiliki 70% garis keturunan primordial, yang dikabarkan sebagai binatang iblis terkuat di sekitar. Dengan keberadaan yang begitu kuat, kulit, tulang, inti, darah, dan dagingnya akan dianggap sebagai harta karun. Meski begitu, kita tidak tahu sudah berapa lama makam ini ada. Mungkin tidak ada daging yang tersisa, tetapi yang lain seharusnya masih ada. Selain itu, teknik pertempuran beruang emas primordial pasti tertinggal juga. Teknik pertempuran beruang emas primordial. King Sui terkejut. Ini kuat sampai batas tertentu. Misalnya, hanya binatang iblis dengan warisan mereka sendiri yang memiliki sesuatu seperti itu. Warisan mereka akan tercetak di tubuh mereka dalam bentuk tengkorak.
Jika mereka mau, itu bisa dihancurkan pada saat kematian mereka. Jika tidak dihancurkan, maka orang yang mengambil tengkorak ini dapat memasukkan energi rohnya dan mempelajari warisan beruang emas primordial. Itulah prinsipnya, tetapi apakah orang tersebut dapat mempelajarinya akan bergantung pada bakatnya. Pria itu seperti teman akrab King Sui sekarang karena yang terakhir telah memberinya hadiah. Orang-orang di pintu masuk semuanya telah memasuki Gunung Iblis Kematian Utara pada hari kedua. Ada terowongan yang wajib dilewati. Dan sejak saat itu, ada penindasan pada Dao Surgawi. Selama penindasan tetap ada, mereka akan terjebak di Saint Realm. Ini adalah terowongan yang luas, dan mereka bergerak melewatinya tanpa kendali. Tubuh mereka sepertinya bukan milik mereka untuk diatur. Setelah sekitar 30 menit, semua orang sadar kembali dan muncul di dunia yang dingin. Segala sesuatu di sekitar mereka berwarna putih salju. Salju tebal dan keras, dan dengan perasaan, King Sui tahu bahwa tebalnya sekitar 100 meter. Tidak ada kepingan salju di udara. Langit cerah dan ada sinar matahari warna-warni, tetapi matahari tidak ditemukan dimanapun. Ada banyak orang di sekitar dan semakin banyak saat King Sui melihat ke sekeliling mereka. Tidak ada batasan dan karena siapapun dari level manapun bebas untuk datang, puluhan ribu orang memenuhi ruang dalam waktu singkat, dengan lebih banyak dari mereka yang masuk. King Sui bisa merasakan kekuatannya terlepas darinya, menurun ke keadaan peak martial Saint sebelum berhenti. AST 2258 Dewa Pertempuran Rapuh, Wang Ping, Raja Pertempuran Masa Depan. Meskipun kekuatannya berkurang ke tingkat peak martial Saint, tubuh fisik King Sui masih kuat. Selain itu, pedang terbang dan transposisi stelar miliknya masih bisa digunakan tanpa gangguan. King Sui belum menemukan kecocokan dari orang-orang di level yang sama dengannya dan di bawahnya. Bahkan binatang buas berdarah murni tidak akan membuatnya takut, dia yakin bisa mengalahkannya. Sebaliknya, King Sui sangat gembira. Mungkin dia akan bisa mendapatkan tengkorak beruang emas primordial dengan kecepatan ini. King Sui datang untuk berlatih pada awalnya. Sampai sekarang, tidak hanya ramai dengan orang-orang, tetapi ada banyak binatang iblis juga. Binatang iblis juga berjuang untuk mendapatkan tengkorak beruang emas primordial. Begitu mereka memilikinya, mereka akan bisa mendapatkan warisan teknik pertempuran primordial Golden Bear yang perkasa. Ini akan memungkinkan kekuatan mereka meningkat pesat. Adik laki-laki, apakah kamu melihat? Orang-orang ini semua ada di sini dalam kelompok. Itu klan Beiming, dan klan Sigong di sana. Ada istana abadi pemindahan laut, serta istana abadi pemetik bulan di sana. King Sui mendengarkan perkenalan pria itu saat dia melihat ke atas. Orang-orang semuanya adalah orang suci puncak yang kuat. Sebaliknya, karena semua orang di sini telah direduksi menjadi level Peak Saint, jumlah orang yang hadir sangat penting. Bagaimanapun, mereka mencoba untuk menekan orang lain dengan level yang sama. Dalam alam yang sama, wajar jika kekuatan mereka akan berbeda. Namun, perbedaan biasanya tidak akan terlalu drastis dan dapat diperbaiki melalui kuantitas. Oleh karena itu, tidak peduli kekuatan mereka, mereka datang dalam kelompok besar, membawa semua orang dari Peak Saint ke atas. Orang-orang asing bagi King Sui, dia tidak mengenali satupun dari mereka. Bahkan dengan pria yang dia sebut sebagai saudara, hubungan mereka tidak lebih dari biasa. Namun, setelah seharian berinteraksi, hubungan mereka membaik. Namanya Wang Ping, nama yang sama sekali tidak luar biasa, dan dia adalah bagian dari klan Wang. Klan Wang adalah klan besar di kota Kaoshan, tidak jauh dari sini. Mereka memiliki beberapa ratus anggota dan memiliki kekuatan yang layak. Kenapa kamu sendiri? Di mana yang lain dari klanmu? King Sui bertanya dengan rasa ingin tahu. Yang lain, pria itu mendecakkan lidahnya, lalu melanjutkan. Mereka memandang rendah saya. Mereka mengira saya hanya akan menyeret mereka ke bawah, jadi saya di sini sendirian. King Sui terkejut dengan ini. Apakah klan Wang memiliki fondasi yang kuat sehingga mereka bahkan tidak membutuhkan seorang pejuang dari tingkat Peak Martial Saint? Apa ini? King Sui mengamati pria itu dan langsung mengerti. Sementara pria itu adalah Peak Martial Saint, dia adalah yang terlemah di antara peringkat. Namun, kerapuhannya adalah karena 80% dari meridiannya tersumbat. King Sui terkejut dengan ini. Secara bawaan, pria itu memiliki potensi yang layak. Saat itulah King Sui menyadari masalah lain, pria itu adalah pewaris Dewa Pertempuran. Dewa Pertempuran yang lemah. Menambah kejutan, King Sui terkejut bahwa Dewa Pertempuran seperti itu ada. Selain itu, dia memahami keberadaannya, pria itu memenuhi syarat untuk menjadi pewaris Dewa Pertempuran rapuh karena tubuhnya telah dilukai oleh orang lain, menyumbat 80% dari meridiannya. Dia mengira ini adalah bentuk berkah terselubung juga.
Untuk alasan itu, dikombinasikan dengan kebetulan yang ditakdirkan, pria itu mencapai warisan Dewa Pertempuran Rapuh. Menjadi Dewa Pertempuran yang rapuh bukan berarti tidak kuat. Dewa Pertempuran Rapuh memiliki kemampuan yang luar biasa, itu mampu melepaskan serangan dengan kerusakan yang lebih besar dari biasanya. Selain itu bisa mengurangi kekuatan pertempuran prajurit lawan. Itu adalah jenis keseimbangan. Namun, sulit bagi Dewa Pertempuran Rapuh untuk menerobos. Bagi mereka yang berada di peringkat yang sama, akan sulit bagi mereka untuk menang melawan Dewa Pertempuran Rapuh, meskipun Dewa Pertempuran Rapuh memiliki cacat. Ini adalah titik unik dari warisannya. Hanya mereka yang cacat yang bisa mencapai warisan Dewa Pertempuran Rapuh dan berlatih teknik pertempuran Dewa Pertempuran Rapuh. Meski begitu, cacat pria itu parah. Bahkan dengan warisan Dewa Pertempuran Rapuh, dia masih lebih lemah daripada mereka yang berada di peringkat yang sama. Itu bukan karena dia sedang berbaring. Begitu dia keluar dari sini, kemampuannya akan menjadi kurang mengesankan. Tentu saja, untuk orang normal, pria itu adalah dewa pertempuran. Bagi mereka yang berada di ranah Pixane dan di atasnya, dia lemah. Siapapun di sekitar wilayahnya akan bisa menang melawannya. Karenanya, melahirkan julukan yang dia miliki di Kaoshan City, The Weakest Saint. Julukan itu memalukan bagi klan Wang. Di dalam klan, Wang Ping adalah lelucon. Banyak yang mengira bahwa itu hanya keberuntungan bahwa dia berhasil mencapai Pixane dengan bakatnya, seperti kucing buta yang tersandung tikus mati. Saudaraku, kamu adalah dewa pertempuran, kata King Sui sambil tersenyum. Wang Ping tertegun sejenak sebelum tersenyum pada King Sui. Kurasa kau juga salah satunya. Sangat disayangkan bahwa saya tidak benar-benar menghitung. Dewa pertempuran yang rapuh, aku mungkin juga seorang prajurit biasa. King Sui melihat sedikit kekecewaan di balik mata Wang Ping dan tertawa kecil. Ada istana surgawi di domain Kaisar Utara. Anda bisa menuju ke sana ketika kita keluar dari sini. Itu akan sangat membantumu. Ada kilatan di mata Wang Ping. Dia tahu tentang keberadaan istana surgawi di sana tetapi dengan status Pixane-nya, dia terlalu malu untuk pergi. Untuk alasan ini, dia tidak pernah berencana untuk pergi ke sana. Tidak sampai sekarang, ketika King Sui memberitahunya bahwa akan sangat membantunya untuk pergi. Apapun yang bermanfaat bagi seorang pejuang secara alami akan disebabkan oleh peningkatan kekuatan. King Sui memperhatikan kerumunan di sekitarnya saat mereka melangkah lebih jauh. Ayo pergi ke suatu tempat terpencil. Biarkan saya membantu Anda sedikit dulu. Petik 2. Pria itu memiliki keyakinan yang tidak dapat dijelaskan terhadap King Sui dan mengangguk. Itu adalah gunung kecil di sini, tertutup rapat dengan tanaman. Sekarang setelah matahari terbit, ribuan sinar keemasan menyinari tempat itu. Mereka dikelilingi oleh hutan dan tidak bisa melihat siapapun ketika mereka melihat ke bawah. King Sui menggunakan jarum emas dan membersihkan sekitar 10% dari meridian Wang Ping dalam waktu setengah jam dan meningkatkan kekuatan pria itu dengan pesat. Jangan meremehkan 10% ini, itu tidak sesederhana sebanding dengan kekuatan yang meningkat setelah dibersihkan. Wang Ping bisa merasakan kemampuannya meningkat banyak. Lebih penting lagi, dia merasa berbeda, bahkan penglihatannya berbeda. Bahkan di dalam Northern Dead Demon Mountain, Wang Ping bisa merasakan kekuatannya meningkat setidaknya 30%. Itu bukan poin yang paling kritis. Wang Ping telah menerobos. Sangat disayangkan bahwa kekuatannya ditekan di sini, tetapi begitu dia keluar, dia akan memasuki ranah Kaisar Bela Diri. Kaisar Bela Diri adalah eksistensi yang kuat di dalam klan Wang, terutama Kaisar Bela Diri Puncak. Hanya ada sekitar selusin prajurit yang mencapai status Kaisar Bela Diri Puncak dan mereka semua adalah prajurit generasi yang lebih tua. Hanya ada satu orang yang melampaui ranah Kaisar Bela Diri Puncak, tetapi mereka bahkan tidak yakin apakah orang itu masih hidup. Wang Ping sekarang menjadi Kaisar Bela Diri, dan yang paling penting, penyumbatan meridiannya telah meningkat sebesar 10%. Adik laki-laki, keterampilan medismu tidak ada bandingannya. Saya tidak berharap bertemu seorang dermawan di sini. Wang Ping sangat gembira, tetapi dia tidak banyak mengungkapkan. King Sui tertawa. Konstitusi Dewa Pertempuran rapuh tidak bisa sempurna, tapi aku bisa memulihkan meridianmu hingga setidaknya 80% seiring waktu. Pada saat itu, potensi Dewa Pertempuran rapuh akan muncul, dan kamu tidak akan memiliki masalah untuk melawan mereka yang berada di level yang sama. AST 2259 Ramuan Bintang 7, Klan Sigong, Sigong Dusai. King Sui tertawa. Konstitusi Dewa Pertempuran rapuh tidak bisa sempurna, tapi aku bisa memulihkan meridianmu hingga setidaknya 80% seiring waktu. Pada saat itu, potensi Dewa Pertempuran rapuh akan muncul dan kamu tidak akan memiliki masalah untuk melawan mereka yang berada di level yang sama.
Kata-katanya bukan hanya untuk ditertawakan, juga bukan untuk kerendahan hati. Itu ditakdirkan untuk pewaris Dewa Pertempuran Rapuh untuk memiliki tubuh yang tidak sempurna. Fakta ini tidak dapat diubah tidak peduli seberapa terampil King Sui. Cacat untuk Dewa Pertempuran Rapuh adalah sekitar 20%. Berapa banyak kerusakan yang 20% itu? Itu hampir sama dengan kehilangan anggota tubuh, setengah kaki, atau kerusakan pada jeroan dan usus Anda, Del. Penyumbatan dan kerusakan ini juga tidak boleh lebih rendah dari 20%. Bahkan jika itu bisa disembuhkan secara ajaib, kemampuan unik Dewa Pertempuran Rapuh akan hilang jika dicelupkan lebih rendah dari itu. Misalnya, peningkatan kerusakan serangannya, kerusakan yang dapat ditahan tubuh mereka, peningkatan kecepatan dan toleransi semuanya akan terpengaruh secara negatif olehnya. Ini adalah jenis keseimbangan, pembatasan. Kelemahan Dewa Pertempuran Rapuh bisa semakin melemahkan lawan mereka. Sangat disayangkan bahwa kelemahan Wang Ping terlalu parah. Dia telah kehilangan 80% dari kecakapan pertempurannya, sebuah cacat ekstrim bahkan dengan semua hal yang dipertimbangkan. Namun, ada hal yang perlu diperhatikan. Semakin tinggi cacatnya, semakin kuat warisan Dewa Pertempuran Rapuhnya. Inilah mengapa King Sui terkejut melihat Wang Ping sebelumnya. Wang Ping mungkin lemah sekarang, tetapi dengan King Sui dan waktu, dia akan dapat memulihkan kekuatan Wang Ping, memungkinkan dia untuk mengejar orang-orang seperti Yin Tong, Lan Lingfeng dan yang lainnya dalam waktu singkat. Selain itu, Dewa Pertempuran Rapuh akan menjadi bagian dari kekuatan utama Istana Surgawi di masa depan. Oleh karena itu, King Sui harus menahan Wang Ping di Istana Surgawi dan mendapatkan bantuannya dalam mengelola dan mengangkat Istana Surgawi lebih jauh lagi. Baiklah, ayo pergi. Anda memiliki misi Battle God Palace juga. Kita harus berjuang bersama di masa depan. Ingat apa yang baru saja saya katakan. King Sui tersenyum. Aku tahu, aku akan berada di sana. Saya tidak memikirkannya sebelumnya karena saya pikir saya tidak cukup mampu untuk memberikan bantuan. Saya telah menjadi lelucon di kota Kaoshan dan bahkan tidak berani memberitahu orang lain bahwa saya adalah pewaris Dewa Pertempuran. Wang Ping berkata, malu. Dewa Pertempuran Rapuh adalah salah satu Dewa Pertempuran yang paling kuat, terutama di tahap selanjutnya. Kekuatan Anda akan tumbuh secara eksponensial seiring dengan peningkatan alam Anda. Pada saat itu, Anda akan dapat melepaskan teror dari Dewa Pertempuran Rapuh. Petik 2. Pasangan itu berjalan sambil mengobrol. Mereka sudah tertinggal tetapi mereka tidak terburu-buru. Makam beruang emas primordial tidak dapat dimasuki semudah itu karena penduduk asli yang kuat di sekitarnya. Bahkan orang yang berhasil masuk akan menjadi umpan hidup dan terbunuh dalam sekejap. Lihat, ada gambar besar dari beruang emas primordial di sana. Seseorang berseru. King Sui melihat ke kejauhan ke arah suara itu. Ada pegunungan raksasa di depan, dan di atasnya ada beruang emas. Gambar itu sangat realistis, berdiri di ketinggian puluhan mil. Itu hampir seukuran bukit. Gunung tertinggi di kehidupan sebelumnya tingginya sekitar 8.000 meter, namun gambar ini sudah lebih dari 5.000 meter. Tubuhnya yang berotot memancarkan cahaya yang mirip dengan matahari. Itu berdiri di antara surga dan bumi, kecil dibandingkan dengan langit yang tak terbatas tetapi sangat besar dibandingkan dengan manusia di sekitarnya. Bahkan hanya berdiri di sana, itu tampak mengerikan. Tubuhnya sepenuhnya ditutupi oleh bulu emas. Bahkan pupilnya berwarna emas, bersinar terang seperti matahari mini. Ini adalah beruang emas primordial. Meskipun King Sui hanya bisa melihat gambarnya, dia bisa membayangkan betapa menakutkannya itu. Tubuh yang luar biasa itu, cakarnya yang tebal akan mampu meratakan gunung hanya dengan satu serangan. Tengkorak besar itu, giginya yang tajam, dia bertanya-tanya berapa banyak korban yang bisa ditangkapnya hanya dengan satu gigitan. Ada banyak orang di sekitar yang berdiri di sana menonton. Beberapa tidak bisa menahannya dan memberi hormat sementara yang lain basah oleh keringat dingin. Ini hanya sebuah gambar, namun menghasilkan aura seperti itu di sekitarnya. Itu adalah jenis Divine Sense. Fakta bahwa ia memiliki sisa-sisa menakutkan yang tercermin, betapa tak terbayangkan untuk bertemu dengan beruang emas primordial yang asli. Masuk, semuanya. Ini adalah makam beruang emas primordial. Terjadi perubahan pada puncak gunung. Sebuah pintu emas raksasa muncul, lebarnya tidak lebih kecil dari 100 mil dan tingginya tidak lebih pendek dari 50. Itu memancarkan aura yang kuat dan menekan. King Sui berdiri di sana dan mengamati dengan teknik penglihatan surgawinya. King Sui telah melihat banyak sebelumnya. Dia melihat beruang emas primordial berlari, melompat, dan berenang melintasi laut dengan gunung di belakangnya. Itu adalah pelatihan yang ekstrim. Ini menyebabkan gelombang emosi di King Sui. Metode yang digunakan gagak penghalang langit untuk dia latih sama dengan seorang pembunuh berdarah murni kuno.
Dia melihat adegan berdarah cakar tebal beruang emas primordial menghancurkan kepala naga yang perkasa. Setelah memukul cakarnya, ia menghancurkan harimau surgawi berkepala putih. Itu adalah kekuatan kasarnya. Tangisan beruangnya yang menakutkan menghilangkan awan di atas. Kekuatannya yang luar biasa dapat mengatasi segala rintangan, ini adalah adegan perburuan beruang emas primordial. Meskipun itu bukan sesuatu yang terlalu berharga, itu masih sejenis penglihatan. Itu membuka matanya ke dunia, dan itu adalah pertama kalinya dia merasa sebanyak ini. Lebih jauh lagi, dia memahami lebih dalam tentang penggunaan kekuatan, memungkinkannya untuk dilepaskan secara maksimal. Banyak orang bergegas menuju pintu dan tidak ada yang terjadi setelah mereka masuk satu persatu. Oleh karena itu, King Sui dan Wang Ping mengikuti di belakang. Rumput roh. Ada begitu banyak. Ini adalah terowongan yang dipenuhi dengan batu emas yang berharga. Itu bersinar terang di sekitar, menyelimuti mereka dalam cahaya kemasan. Betapa borosnya, pikir King Sui. Terowongan ini dibangun dengan emas terkuat dan paling tangguh. Batu emas lebih berharga daripada emas. Kedua sisi terowongan ditutupi oleh batu, dengan tumbuh-tumbuhan muncul dari waktu ke waktu. Ramuan bintang 7. Ini benar-benar Seven Stars Herb. Itu sudah memiliki 6 daun. Petik 2. Seven Stars Herb tingginya hanya sekitar 3 inci. Itu tampak seperti pohon mini dengan satu daun di setiap cabang. Daunnya berbentuk seperti bintang, memancarkan cahaya seputih salju. The Seven Stars Herb sangat berharga. Sangat disayangkan bahwa itu hanya memiliki 6 daun. Mereka yang memiliki 7 daun akan berlipat ganda nilainya beberapa kali. Meskipun tidak bisa menghidupkan kembali orang mati, itu bisa menjaga kehidupan yang tergantung pada seutas benang. Ada beberapa yang mulai menyambar mereka sampai beberapa pedang menebas dari samping. 7 bintang herbal ini milik klan Sigong. Jika Anda memahami konsekuensinya, mundurlah. Jika tidak, jangan salahkan klan Sigong kami karena tidak sopan. Sebuah suara menghampiri mereka, arogansi dalam suaranya membanjiri ruang. King Sui memperhatikan pria arogan itu, berusia sekitar 30 tahun dengan sepasang mata licik. Dia menuntut, sangat tinggi dan memiliki pedang hitam panjang di tangan. Itu Sigong Dusai. Tidak ada gunanya bertarung dengan mereka karena Seven Stars Herb, mari kita mundur, pria lain mengerutkan kening saat mereka berbicara. Ada banyak yang mundur. Sigong Dusai adalah keajaiban klan Sigong. Dia mahir dalam racun, dan bahkan mereka yang lebih kuat darinya tidak akan memilih untuk memprovokasi dia dengan mudah. Sigong Dusai menyaksikan orang-orang mundur dengan enggan dan tampak bahagia tetapi tidak terkejut. Dia tampak normal, seolah ini bukan pertama kalinya dia melakukan ini. King Sui tidak bergerak, sementara Seven Stars Herb lumayan, tapi hanya sebatas itu. Selain itu, dia juga tidak takut pada Sigong Dusai. Meskipun dia tidak berurusan dengan racun, King Sui tidak kalah dengan para ahli racun. Sekarang dia menumbuhkan cacing surgawi es hitam muda itu, dia harus berurusan dengan racun setiap hari. AST 2260 cacing surgawi es hitam muda, Asosiasi Bela Diri 9 Benua. Kemunculan Black Ice Divine Worm yang diperoleh King Sui sebelumnya sekarang masih lemah dan kecil. King Sui menyerahkannya kepada laba-laba naga untuk merawat mereka. Lagi pula, dia tidak akan bisa tinggal di alam Valet Jade Immortal setiap menit setiap hari. Sebaliknya, dia menghabiskan lebih banyak waktu jauh darinya. Sehari lagi sekitar 1 tahun atau lebih di alam Valet Jade Immortal. Ini adalah kekuatan dari alam Valet Jade Immortal. Mereka menua di dalam alam Valet Jade Immortal, tetapi waktu yang berlalu dihitung berdasarkan dunia luar, seperti umur. King Sui hanya bisa menghabiskan sekitar 6 jam di alam Valet Jade Immortal setiap hari yang setara dengan sekitar 3 bulan. Tidak peduli seberapa kuat binatang iblis, anak-anak mereka lemah, terutama periode tepat setelah lahir. Beberapa binatang terpencil berdarah murni bisa menjadi kuat pada tahap awal mereka tetapi rapuh seperti biasa pada tahap bayi mereka. Namun, binatang buas itu masih berhati-hati untuk berada di dekat mereka. Mereka yang tidak memiliki kecerdasan akan ditekan dan dikejutkan oleh aura mereka, sampai-sampai mereka tidak akan mampu berdiri. Namun, dengan kecerdasan, ada risiko. Bagaimanapun, binatang iblis yang kuat dipenuhi dengan makanan. Setelah dilahap, itu bisa meningkatkan kultivasi. Semakin kuat dan berharga binatang iblis itu, semakin banyak jumlah harta yang bisa ditemukan bersamanya. Itu bisa mengisi origin ki, yang paling dasar, dan bisa meningkatkan kekuatan. Di alam Valet Jade Immortal, anak-anak cacing surgawi es hitam tidak akan dimangsa. Cacing surgawi es hitam yang baru lahir seukuran kepalan tangan, tubuhnya berkilau dan tembus cahaya, sepasang mata hitam dipenuhi dengan semangat.
Mereka adalah hasil dari putaran penguatan. Bukan hanya itu, King Sui telah menggunakan kekuatan 9 yang pada mereka juga. Hal-hal ini lebih kuat dari anak-anak biasa dari cacing surgawi es hitam. Keterampilan dan bakat bawaan mereka berlipat ganda dari biasanya. Begitu mereka lahir, King Sui menggunakan beberapa obat berharga dan merendamnya di harta karun surgawi dan duniawi. Dia membangun fondasi yang kuat bagi mereka sejak periode terlemah mereka. Setelah beberapa hari, dan beberapa tahun dalam hal alam valet jade immortal, cacing surgawi es hitam tumbuh hingga setebal pinggang orang dewasa. Panjangnya sekitar 5 meter, penuh dengan kekuatan dan semangat. King Sui tidak panik. Dia memutuskan untuk tidak menggunakan pil obat untuk mempercepat pertumbuhannya. Alam valet jade immortal adalah metode terbaik untuk itu terjadi. Kembali ke kenyataan, King Sui berharap anak-anak cacing es hitam bisa matang dengan tergesa-gesa. Itu akan menjadi keberadaan yang menakutkan untuk keuntungannya saat itu. Klan Sigong menggeser 7 bintang herbal pergi tanpa ada yang berbicara sepatah kata pun. Banyak yang pergi mencari tanaman obat lainnya. Lagi pula, Seven Stars Herb bukanlah satu-satunya yang bisa ditemukan, ada obat mujarab lain yang sama baiknya. Istana Abadi Bergerak Laut berhasil mendapatkan sebatang buah merah tanpa ada yang bernapas sepatah kata pun. Bahkan klan Sigong yang kasar dan tidak masuk akal tetap diam. Serahkan bunga nebula dan kami akan menyelamatkan hidupmu. Sebuah suara terdengar dari depan. Ada 5 orang yang mengelilingi seorang pemuda yang dingin dan acuh tak acuh. Pemuda itu memegang sebatang tumbuhan yang tampak seperti awan. Aromanya memenuhi ruang di sekitar mereka, seperti sesuatu yang keluar dari mimpi. Dengan hanya melihat, sudah jelas bahwa itu bukan sesuatu yang biasa. Dia sekarang dikerumuni oleh 5 pria lain. Siapa pemuda itu? Aku tidak tahu, tapi kelima pria itu adalah 5 naga dari klan Cheng Kota Kaoshan. Orang lain menyela. 5 naga, lebih seperti 5 cacing. Berjalan-jalan di sekitar kota Kaoshan menggunakan reputasi kerabat jauh mereka, yang lain berbicara dengan jijik. Harap tenang, mereka berlima akan membalas dendam atas dendam apapun. Siapapun yang berbicara buruk tentang mereka akan menderita ketika mereka ketahuan. Mereka bisa melakukan apa saja, mereka telah melakukan banyak hal buruk selama bertahun-tahun, tetapi tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap mereka. Menyelamatkan hidupku. Apakah kamu? Pemuda itu tampan dan mengenakan pakaian biasa. Dia mengangkat alis dan sudut bibirnya, tampak tidak sopan. Jangan salahkan kami karena mencari kematianmu. Pria yang angkat bicara tadi memberi isyarat kepada pria lain yang mengepung pemuda itu. Mereka berlima menyerbu ke arah pemuda itu dalam sinkronisasi yang sempurna. Mereka cepat dan termasuk dalam level Pixane. Masing-masing dari mereka melepaskan teknik membunuh mereka. 2 dari siluet mereka sangat samar dengan belati hitam di tangan mereka, memancarkan cahaya hitam yang luar biasa. Suara yang mirip dengan ledakan bergema di sekitar mereka, berlama-lama di udara. Udara di sekitar mereka tampaknya telah ditekan. Dengan kilatan di matanya, pemuda itu bergerak dalam sekejap, mengangkat kakinya sebelum mengiris siluet besar tendangannya saat dia menyapu. Ini mengejutkan para penonton. Seolah-olah badai telah melanda. Itu tendangan naga angin. Seseorang berseru dengan keras. Pemuda itu adalah penerus Pak Tuayun. King Sui tidak tahu tendangan naga angin atau Pak Tuayun. Namun, tendangan itu menyimpan misteri yang mendalam. Tampaknya menggabungkan serangan dan pertahanan dan meledak-ledak dalam kebrutalan. Itu dikelilingi oleh kekuatan misterius. Berdebar, salah satu pria terlempar ke samping. Dengan lompatan yang aneh, pemuda itu menendang lagi, sama seperti yang dia lakukan sebelumnya. Darah disemprotkan tak terkendali dari yang lain, dan korbannya berada di luar keselamatan. Mata pemuda itu tegas dan 3 pria yang tersisa panik. Sayangnya, pemuda itu tidak punya niat untuk membiarkan mereka pergi. Setelah beberapa saat, kelima pria itu terbunuh. 5 naga klan Cheng adalah sejarah. Adapun kerabat jauh mereka, tidak ada yang menyebutkan sepatah kata pun tentang mereka tetapi malah mengalihkan perhatian mereka pada pemuda itu. Siapa Pak Tuayun? King Sui mengalihkan pandangan penasarannya ke arah Wang Ping. Saya pikir Pak Tuayun adalah anggota Asosiasi Bela Diri 9 Benua. Tendangan angin surgawi dan tendangan naga angin adalah teknik khasnya. Pak Tuayun terkenal di sini karena hubungannya dengan klan Yun. Dia tampaknya tidak akan kembali ke klan Yun dalam hal apapun dan selalu tetap bersama Asosiasi Bela Diri 9 Benua. Saat menyebutkan Asosiasi Bela Diri 9 Benua, mata Wang Ping menjadi cerah. Itu adalah kerinduan, itu adalah di mana dia ingin pergi. Tidak perlu iri dengan Asosiasi Bela Diri 9 Benua. Anda akan menyadari bahwa tidak ada banyak hal untuk itu. King Sui tertawa. Wang Ping ikut tertawa. Dia tidak berani memimpikannya sekarang.
Dia berasumsi bahwa dia akan berada di peringkat Kaisar Bela Diri ketika dia keluar dari sini, tapi itu masih merupakan perbedaan besar dengan orang-orang di Asosiasi Bela Diri Sembilan Benua. Betapa lebih kuatnya pemuda ini untuk merasakan bahwa Asosiasi Bela Diri Sembilan Benua sama sekali tidak. Jangan memprovokasi anak itu. Dia adalah bagian dari Asosiasi Bela Diri Sembilan Benua. Dia pasti akan menghancurkan seluruh klan jika diprovokasi. Seseorang memperingatkan dengan tergesa-gesa. Pria muda itu menyapu pandangan dingin ke arah kerumunan sebelum membalikkan punggungnya dan meninggalkan tempat kejadian untuk masuk lebih dalam. King Sui merasa seperti mendapatkan pengetahuan baru. Asosiasi Bela Diri Sembilan Benua baru saja muncul dan dia tidak tahu siapa lagi yang ada di sini. King Sui bisa merasakan kekuatan pemuda itu sebelumnya tetapi tahu bahwa dia masih bisa mengalahkan atau bahkan membunuh yang terakhir dengan mudah. Namun, prestasi yang sama tidak akan semudah itu jika bukan karena latihannya yang berat dari sebelumnya. Pria muda itu tidak terlalu jauh usianya dibandingkan dengan King Sui. Untuk dianggap penting oleh Asosiasi Bela Diri Sembilan Benua, itu pasti berarti bahwa keterampilan bawaannya juga layak. Ini terutama berlaku untuk sekte seperti Asosiasi Bela Diri Sembilan Benua. Setiap murid dapat dianggap sebagai keajaiban dan untuk mengungguli yang lain di Asosiasi Bela Diri Sembilan Benua, seseorang harus menjadi keajaiban di antara keajaiban. Beberapa pertempuran terjadi di sepanjang jalan dengan lebih banyak kematian ditambahkan ketumpukan, tetapi tidak ada yang merasa tidak nyaman. Ini terlalu normal. Sekarang semua orang maju dalam bagian ini, mereka mungkin perlu bekerja sama untuk bertarung pada beberapa kesempatan. Namun, mereka akan menjadi musuh dalam sekejap ketika harta adalah hadiahnya. Mengaum, mengaum. Suara dengkuran rendah terdengar dari samping. King Sui terkejut saat dia berbalik ke arah Wang Ping. Mungkinkah ini bukan lorong? Aku tidak tahu, tapi sepertinya begitu. Saya pernah mendengar tentang pesaing kuat yang bisa melewati jalan ketika diaktifkan, memberikan keberadaan pada beberapa pria atau binatang buas yang sunyi. Di antaranya adalah Gunung Binatang Surgawi Kuno. Ada beberapa binatang buas berdarah murni di sana, dan mereka akan mengirim putra dan putri mereka ke sini untuk berlatih. Ada banyak manusia yang dibunuh oleh keturunan dari binatang buas terpencil yang memiliki darah kuno di dalamnya. AST 2261 Banteng Emas Surgawi, kekuatan pembunuh naga. Ini adalah istana makam beruang emas primordial. Itu sangat luas, dan mereka hampir berada di ujung jalan setapak. Pemandangan di depan pun terlihat lebih luas. Pada saat ini, gerutuan meningkat dan binatang iblis yang kuat dan mudah muncul. Binatang dan prajurit iblis yang kuat biasanya tidak akan datang ke sini. Bagaimanapun, kekuatan mereka akan berkurang menjadi status Pixane saat berada di sini. Untuk makhluk yang kuat mati di tempat ini, dia pikir itu tidak akan mati dengan tenang. Ia pasti merasa dirugikan. Oleh karena itu, prajurit kelas Pixane dan Martial Emperor membanjiri tempat itu lebih dari yang lain. Tentu saja, keberadaan yang lebih kuat terkadang muncul juga. Banyak binatang iblis raksasa menyerbu ke depan. Mereka bertubuh besar dan ada beberapa yang tampak seperti manusia yang cantik. Mereka tampak muda, sekitar 20 hingga 30 tahun dengan ekspresi arogan, seolah meremehkan manusia yang memadati mereka. Beruang emas primordial adalah binatang iblis dan sangat kuat. Tengkoraknya adalah sesuatu yang menurut binatang buas ini adalah milik mereka. Bagi manusia untuk mengarahkan pandangan mereka pada hadiah itu tidak menyenangkan mereka, dan karenanya, mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Banyak yang menghentikan langkah mereka. Binatang iblis ini setidaknya adalah makhluk berdarah campuran dengan kekuatan besar yang mendukung mereka. Beberapa berasal dari Gunung Binatang Surgawi Kuno dengan beberapa pesaing yang sangat kuat di antara mereka. Ada banteng emas surgawi yang tampak seolah-olah berlapis emas di seluruh tubuhnya. King Sui tidak mengira banteng bisa terlihat sebagus ini. Seluruh tubuhnya terpancar emas dengan sepasang tanduk yang mencapai ke langit. Anggota tubuhnya berotot dan kuat, dan sepasang mata emas memancarkan aura yang akan membuat jantung seseorang berdebar saat melihatnya. Yang paling penting, King Sui menemukan mata horizontal lain di antara mereka yang tertutup. Banteng emas surgawi yang khas tampaknya memiliki pikirannya untuk mendapatkan tengkorak beruang emas primordial. Itu sangat penting baginya, dan dia membutuhkannya lebih dari siapapun. Tidak jauh di sampingnya ada seekor harimau putih salju, panjangnya sekitar 10 meter. Dibandingkan dengan banteng emas surgawi, itu sangat anggun. Banteng emas surgawi agung dan tangguh, sedangkan harimau putih itu indah. Tubuhnya memancarkan cahaya seperti batu giok. Mengaum. Raungan bergema mengguncang daerah itu. Kekuatan misterius tumpah dari harimau putih, memberikan pesona iblis yang tak bisa dijelaskan.
Ada orang lain dengan dua binatang yang sama kuatnya. Tak satu pun dari mereka yang memiliki pandangan ramah terhadap manusia. Itu macan putih barat. Seseorang berseru. Lihat, itu adalah bagian dari Divine Hog King. Dan itu dari ras gajah surgawi. Binatang buas dari gunung binatang surgawi kuno itu memiliki garis keturunan yang lebih kuat dari yang lain. Banyak di antaranya berdarah murni dengan keterampilan bawaan yang tak terkalahkan. Mereka memiliki kemampuan pewarisan, teknik pertempuran yang unik, dan metode kultivasi mereka sendiri. Masing-masing dari mereka tangguh, jauh lebih hebat daripada mereka yang berdiri di sisi yang berlawanan. Meskipun berada di level Pixane, mereka yang berada di antara peringkat yang sama memiliki perbedaan besar dalam kekuatan. Binatang iblis berdarah murni mampu memusnahkan manusia pada level yang sama dan bahkan mereka yang sedikit lebih kuat. Namun, untungnya jumlah manusia lebih banyak daripada jumlah manusia di sisi lain beberapa kali, jadi mereka tidak mundur. Binatang iblis selalu berperang melawan manusia, sementara manusia melahap binatang iblis. Situasi yang sama berlaku untuk binatang iblis terhadap manusia. Jangan takut, semuanya. Kami memiliki jumlah yang lebih besar. Karena kita semua berada di level yang sama di sini, tidak perlu takut pada mereka selama kita bertarung sebagai satu kesatuan. Pada saat ini, seorang pria tampan angkat bicara. Dia telah mengenakan satu set baju perang putih dan memegang tombak putih. Fang Gongzi benar. Kami tidak takut pada mereka, kata orang lain. Fang Gongzi adalah keajaiban dari Istana Abadi Pemetikan Bintang. Dikatakan bahwa dia bisa menghancurkan binatang buas berdarah murni yang berada pada level yang sama, lanjut seseorang. Bagaimana kabarmu, Fang Gongzi? Tolong hitung adik perempuan ini, sebuah suara yang menyenangkan terdengar. Dia cantik, seperti jin. Matanya adalah fitur yang paling unik, tampak seperti sepasang permata hitam. Dia memiliki udara yang gesit padanya, memegang pedang panjang saat dia berdiri di antara kerumunan di sekelilingnya. Itu adalah putri dari klan Beiming. Dikatakan bahwa dia jenius, jenis langka yang mungkin tidak akan Anda temui dalam 1 milenium. Dia sangat gesit, pedangnya telah membunuh binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya. Murid Yin-nya adalah sumber kemampuannya yang luar biasa, kata Wang Ping kepada King Sui. King Sui menyadari bahwa Wang Ping baik, dilengkapi dengan banyak pengetahuan tentang keberadaan di sekitar. Ini akan memungkinkan mereka untuk mengambil jalan pintas dan menerima banyak informasi. Semua ini penting. Karena Lady Beiming telah bergabung, maka saya juga, seorang pria muda dengan rambut merah menyala menawarkan. Haha bagus. Karena Lady Beiming dan Ming Shao telah bergabung, maka itu bagus. Ayo masuk bersama, kita akan maju dan mundur sebagai satu, kata Fang Gongzi dan tertawa gembira. Ming Shao itu adalah anggota Istana Abadi Pemindahan Laut. Dialah yang mendapatkan tangkai rumput roh, Wang Ping memberitahu King Sui. Dia tidak yakin apakah yang terakhir tahu tentang ini. Si Gong Duzai tidak mengumumkan niatnya untuk bergabung. Pria ini adalah sosok yang berbahaya. Tak seorang pun waras akan bersedia untuk mencapai kesepakatan dengan seseorang seperti itu. Akan sulit untuk berjaga-jaga terhadap orang seperti itu dalam jarak dekat. Siapa tahu, dengan karakter seperti itu, seseorang mungkin sudah diracuni selama diskusi tentang aliansi mereka. Ada banyak yang memilih untuk tetap dengan aliansi mereka sendiri. Oleh karena itu, tim-tim kecil dibentuk di mana-mana. Sementara mereka akan mengikuti tim yang kuat, mereka juga harus berhati-hati. King Sui dan Wang Ping ditarik ke dalam tim juga. Ada 8 dari mereka, meningkat menjadi 10 dengan masuknya pasangan. Di antara mereka, ada 3 wanita, muda dan cantik dengan mata cerah dan gigi putih. Mereka layak dalam penampilan dan penuh energi. King Sui telah melihat banyak wanita energi ini di kehidupan masa lalunya. Wanita-wanitanya jauh lebih cantik dari mereka, bahkan keanggunan mereka tidak bisa dibandingkan. Namun, tak satu pun dari mereka memiliki pancaran kegembiraan yang riang ini. Ini adalah temperamen anak muda. Sulit bagi King Sui untuk dikelompokkan dalam kelompok usia mereka. Dia memiliki perasaan yang mengganggu bahwa dia jauh lebih tua dari mereka. Sejujurnya, dia sekitar 20 tahun lebih tua, ini bukan celah besar di benua utama. Yang tertua dari ketiganya dengan rambut indah disebut Suking. Lain dengan baju besi ksatria putih bernama Liu Yi. Orang yang terlihat paling muda memiliki kuncir kuda dan paling eksentrik, dia dipanggil Gu Yao Yao. Sisanya semuanya laki-laki. Pemimpin itu tinggi dan jantan. Meskipun dia tidak bisa dianggap tampan, dia juga tidak jelek. Dia akan dianggap tampan di kehidupan masa lalunya dengan tubuh dan tinggi yang bagus, penuh dengan aura maskulin. Ada banyak wanita yang menyukai pria tipe ini. Geng Pan. Namanya Pan Gang, pemimpin 8.
Mereka menyebut diri mereka kekuatan pembunuh naga. Pan Gang adalah orang yang membuat King Sui bergabung dengan mereka. Pan Gang tegas dan terhormat, ini juga mengapa dia bergabung atas undangan mereka. Adapun alasan di balik undangan Pan Gang, mereka tidak yakin dan dia juga tidak bertanya. Kakak laki-laki, dengan begitu banyak orang dan binatang buas berdarah murni yang kuat, bersama dengan aliansi para pesaing kuat itu, apa yang bisa kita dapatkan dari ini? Saya bingung dengan jumlah orang di sini, bukankah mereka hanya mencari kematian? Gu Yaoyao mengamati sekelilingnya dan dengan sekejap matanya, mengarahkan pandangannya ke King Sui saat dia berbicara. AST 2262 beruang primordial emas besar dan tangguh. Kakak, dengan begitu banyak orang dan binatang buas berdarah murni yang kuat, bersama dengan aliansi para pesaing kuat itu, apa yang bisa kita dapatkan dari ini? Saya bingung dengan jumlah orang di sini, bukankah mereka hanya mencari kematian? Petik 2. Mendengar kata-kata Gu Yaoyao, King Sui tersenyum dan berkata, manusia akan mati demi kekayaan seperti burung yang mati demi makanan. Ini hanyalah masalah biasa. Semua orang di sini adalah penjudi yang berharap menjadi kaya. Jika tidak percayalah padaku, pergi dan tanyakan pada mereka. Pasti tidak akan ada orang yang akan memberitahumu bahwa mereka ada di sini untuk mengadili kematian. Gu Yaoyao tertawa dengan suara yang renyah dan penuh energi. Dia kemudian berkata, saya juga tidak akan mengatakan bahwa saya di sini untuk mengadili kematian. Dengan begitu banyak orang, tidak mungkin semua orang di sini akan mati. Oleh karena itu, jika kita berhati-hati, peluang untuk selamat masih sangat tinggi. Itu akan lebih berharga jika kita bisa mendapatkan harta karun. Kakak, apakah kamu juga berpikiran sama? Jika saya memberitahu Anda bahwa saya tidak bermaksud datang ke sini dan hanya lewat, apakah Anda percaya? King Sui bertanya. Tentu saja tidak. Aku tidak bodoh, kata Gu Yaoyao tanpa basa-basi. King Sui tahu bahwa dia tidak akan percaya apa yang dia katakan dan mengikuti kelompok itu ke aula. Dia kemudian sekali lagi melihat gambar beruang primordial emas. Itu masih sangat mencengangkan. Dan karena begitu dekat dengan mereka, banyak orang yang merendahkan diri, menyembahnya. Ada pintu masuk ke gua batu besar di bawah gambar besar. Di dalam gelap gulita dan angin dingin terus bertiup. Pengaruh Golden Primordial Bear bertahan selama 15 menit sebelum menghilang. Pada saat itu, seseorang berteriak dengan suara keras, gua ini adalah kuburan beruang primordial emas. Semuanya, masuk. Mereka yang masuk lebih awal akan bisa mendapatkan tengkorak yang kuat itu. Kata-kata bodoh ini berpengaruh, dan lebih dari 10 orang dengan cepat menyerbu ke dalam gua. Puff-puff. Darah berceceran dan tangisan kesakitan terdengar karena sebagian besar orang langsung terbunuh. Hanya ada satu orang yang berhasil masuk meskipun mengalami cedera. Orang-orang yang bergerak adalah kelompok binatang iblis. Banyak orang mengutuk binatang iblis, tetapi tidak ada yang berani menyerang mereka. Melihat seseorang telah masuk dan takut bahwa orang lain akan mendapatkan tengkorak mereka, orang tidak ingin menjadi yang terakhir jika ada susunan teleportasi atau hal lainnya. Oleh karena itu, tidak ada manusia atau binatang iblis yang membuat gerakan lebih jauh satu sama lain tetapi malah menyerang dengan cepat menuju gua. Tentu saja, King Sui juga berlari menuju gua. Saat masuk, Anda akan menemukan diri Anda berada di tempat yang gelap gulita, sangat gelap sehingga Anda tidak bisa melihat jari Anda sendiri. Tangisan yang menyiksa, auman yang mengerikan, dan kutukan terus terdengar. Setelah beberapa saat, semua orang terbiasa dengan tempat ini, dan mereka mulai dapat melihat hal-hal di sana dengan jelas. Ketika mereka berlari masuk, mereka telah melewati area yang dipenuhi kabut hitam yang membuat kemampuan penglihatan malam tidak berguna. Oleh karena itu, dalam situasi seperti itu, semua orang akan berlari ke depan, mencoba meninggalkan tempat yang padat. Kalau tidak, ada kemungkinan besar mereka akan ditikam dari belakang oleh orang lain. Bepergian melalui jarak yang sangat pendek itu, banyak orang telah meninggal. Bahkan 2 dari kelompok King Sui telah meninggal. King Sui bahkan tidak bisa mengingat nama mereka, dan dia merasa tidak enak tentang ini. Kelompok itu, yang terdiri dari 10 orang dengan King Sui, sekarang hanya tersisa 8 orang. Pan Gang merasa sangat kecewa dan kesal. Kedua orang itu adalah saudara laki-lakinya. Melihat bahwa mereka tidak mengejar, praktis yakin bahwa mereka telah mati. Selama kekacauan sebelumnya, naluri pertama mereka adalah dengan cepat membunuh orang asing lain yang dekat dengan mereka untuk memastikan keselamatan mereka sendiri. King Sui merasa sedikit kesal juga. Sebelumnya, dia telah menjadi korban setidaknya 10 serangan, dan sebagai hasilnya, dia juga tidak menahan diri dan melumpuhkan 10 orang itu. Dia tidak tahu apakah ada di antara mereka yang berhasil membunuh keduanya dari kelompok mereka. Saat ini,
Banyak binatang desolate berdarah murni ditutupi dengan jejak darah manusia di sekujur tubuh mereka. Jejaknya terlihat jelas di mulut, tanduk, dan cakar mereka. Ada juga beberapa binatang iblis yang telah mengambil bentuk manusia dan sepenuhnya berlumuran darah. Binatang iblis juga menderita beberapa kerugian tetapi tidak sebesar manusia. Namun, ada banyak manusia di sekitar untuk memulai. Untuk datang ke sini, seseorang harus siap menghadapi kematian, tidak ada yang bisa disalahkan. Di tempat ini, itu adalah survival of the fittest. Tempat di depan mereka mulai menjadi lebih terang dan cahaya keemasan redup bersinar. Ini adalah cahaya pada beruang primordial emas, seseorang berkata dengan terkejut. Apa? Cahaya di Golden Primordial Bear. Apakah Golden Primordial Bear ini masih hidup? Seseorang bertanya dengan suara gemetar. Itu pasti mati. Tapi beruang primordial emas ini memang sangat kuat, karena bulunya masih bisa memancarkan cahaya seperti itu, meski sudah mati selama bertahun-tahun. Banyak orang maju sekali lagi. Beruang primordial emas pasti akan terbelah di antara banyak orang, terbelah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Akan sangat berguna bagi mereka bahkan jika mereka hanya bisa mengambil seteguk darah atau sepotong tulang. Paling tidak, mereka ingin mendapatkan sepotong dagingnya. Dikatakan bahwa bahkan daging beruang primordial emas dapat digunakan untuk melunakkan tubuh. Banyak orang maju ke depan, dan dalam kasus ini, Demonic Beast atau Great Masters berdarah murni memimpin. Mereka berpikir untuk menyimpan apapun yang mereka lihat ke dalam peralatan interspatial mereka dan kemudian kabur. Kali ini, mereka datang dengan cukup banyak barang bagus yang bisa digunakan untuk melindungi hidup mereka atau untuk melarikan diri. Selama mereka bisa mendapatkan barang paling berharga dari beruang primordial emas, mereka akan bisa mendapatkan banyak waktu untuk melarikan diri. Ada lebih banyak tanaman spiritual di jalan. Lingzi neraka gelap, anggrek hitam, bunga tanpa cahaya. Banyak orang tidak peduli dengan tanaman spiritual dan semua berpikir untuk mendapatkan bagian dari beruang primordial emas. Namun, tampaknya ada beberapa orang yang sangat rasional. Mereka tidak berlari secepat itu dan bahkan berhenti untuk mengumpulkan tanaman spiritual. Ketika orang-orang mengenali intensitas persaingan, tentu akan ada cukup banyak dari mereka yang dapat menerima situasi. Oleh karena itu, meskipun mereka masih akan menjadi bagian dari kompetisi, mereka melakukan hal-hal dengan kompetisi yang lebih rendah. Meskipun begitu, masih ada cukup banyak dari mereka yang berkelahi. Ini membuat suasana sedikit aneh. Banyak aliansi mulai menjadi tidak stabil. Paling tidak, mereka tidak lagi saling percaya. Beruang primordial emas sudah akan muncul, dan tanaman spiritual ini seperti sekering untuk ledakan. Sudah ada beberapa kasus di mana orang melancarkan serangan diam-diam pada pasangan mereka atas beberapa tanaman obat. Ini membuat semua orang waspada terhadap orang-orang di sebelah mereka, terutama mereka yang telah membentuk aliansi pada saat-saat terakhir. Karena pemikiran rumit seperti itu telah muncul, itu menunjukkan bahwa aliansi telah berakhir. Lihat, itu beruang primordial emas. Besar sekali. Seseorang melihat beruang primordial emas dan tidak bisa menahan napas. Ketika King Sui melihatnya, dia juga terkejut. Ini adalah beruang primordial emas yang berbaring dalam posisi sujud. Tingginya sekitar 5.000 meter dan sangat tebal dan besar, seperti gunung. Hampir tidak mungkin untuk menyimpan sesuatu seperti ini ke dalam peralatan interspatial. Mengesampingkan bahwa kebanyakan peralatan interspatial orang tidak akan mampu menangani ukurannya, bahkan jika mereka dapat menyimpannya ke dalam peralatan interspatial mereka secara teoritis, mereka kekurangan energi roh untuk memindahkannya. Ini adalah beruang primordial emas dan bahkan jika itu mati, itu bukan sesuatu yang bisa digerakkan oleh energi roh Peak Martial Saint. Tidak bisa menyimpannya. Mendengar seseorang meneriakkan itu, seorang pemuda tertawa, bodoh, ini beruang primordial emas. Namun, kamu berpikir untuk menyimpannya begitu saja. Bodoh. Saat ini, semua orang setengah mengitari beruang primordial emas yang besar. Tidak ada yang berani melakukan langkah pertama karena takut menjadi sasaran orang lain. Pada akhirnya, mereka semua mengalihkan pandangan mereka ke beberapa kekuatan besar di antara manusia dan binatang iblis. King Sui melihat sekeliling dan diam-diam mengeluarkan binatang pembunuh naga. Sebelumnya, King Sui telah merasakan bahwa bulu beruang primordial emas ini sangat keras bahkan pedang pun tidak akan dapat merobeknya. Namun, karakteristik utama dari Dragon Slaying Beast adalah ketajamannya dan dengan demikian, ia akan mampu menembusnya. Terlebih lagi, beruang primordial emas telah mati untuk waktu yang lama, dan dengan demikian ketangguhan kulitnya telah turun jauh dibandingkan dengan ketika ia masih hidup. King Sui menggunakan pikirannya untuk memberitahu binatang pembunuh naga untuk mendekati beruang primordial emas.
Dia mungkin harus menjadi orang yang memulai kegembiraan ini hari ini. Stindo, memakan garis keturunan primordial, seni bergerak laut tanpa batas. King Sui tersenyum tipis. Meskipun dia baru saja selesai melunakkan fisiknya sebelum perjalanan ini, tubuhnya benar-benar melampaui tubuh Desolate Beast remaja berdarah murni. Binatang Desolate berdarah murni di sini masih muda dan di bawah 100 tahun atau bahkan mungkin di bawah 50 tahun. King Sui akan dapat mengalahkan mereka dengan mudah bahkan jika dia harus melawan mereka secara langsung. Ini terlepas dari kenyataan bahwa lebih sulit bagi King Sui untuk melunakkan tubuhnya dibandingkan dengan binatang Desolate. Tidak ada yang memperhatikan bahwa binatang pembunuh naga perlahan-lahan semakin dekat dengan beruang primordial emas. Beruang primordial emas terlalu besar dan dengan demikian, tidak ada yang memperhatikan apapun meskipun binatang iblis tampan yang seukuran sapi perlahan-lahan merayap ke arahnya. Ada banyak binatang iblis di dunia yang terlihat bagus, jadi tidak ada yang benar-benar memperhatikan binatang pembunuh naga ini. Beberapa kekuatan kuat, yang sedang ditatap, juga merasa sedikit bingung. Tidak ada yang ingin mengambil langkah pertama. Namun, pada saat itu, sesosok gesit berlari ke arah tubuh beruang primordial emas. Itu adalah binatang pembunuh naga. Gerakannya secepat kilat, dan tanduk spiralnya yang tajam langsung merobek tubuh beruang. Kemudian, ia membuka mulutnya untuk menggigit dagingnya. Seluruh tubuhnya melesat ke dalam beruang primordial emas. Seluruh proses ini sangat cepat. Itu menembus perut beruang dan bukan kepala tempat, tengkorak, itu berada. Meski begitu, ini masih mengejutkan banyak orang. Hampir seketika lebih dari 1.000 orang menyerang ke arah binatang pembunuh naga. Serangan kuat itu seperti kilatan petir dan gemuruh guntur. Pada saat ini, semua orang di sini tampak sinkron saat mereka menyerbu ke arah beruang primordial emas. The Dragon Slaying Beast melesat ke bagian belakang Golden Primordial Bear hanya untuk menyadari bahwa dagingnya sangat kokoh. Terlepas dari ketajamannya yang luar biasa, binatang pembunuh naga juga sangat lelah. Jika itu adalah beruang primordial emas yang masih hidup, maka binatang pembunuh naga tidak akan mampu menembus tubuhnya. The Dragon Slaying Beast tidak berencana menjadikan dirinya sebagai target hidup dan dengan demikian, ia terus bergerak lebih jauh ke tempat jantung dan nyali beruang itu berada. Itu adalah hati dan nyali yang besar. Hal-hal ini terlalu berharga, dan binatang pembunuh naga tanpa basa-basi mulai memakannya. Meskipun Dragon Slaying Beast hanya seukuran gajah, tidak masalah memakan sepotong daging dengan ukuran tubuhnya. King Sui secara alami tahu apa yang dilakukan binatang pembunuh naga, tetapi dia merasa itu tampak terlalu berlebihan. Nyali beruang primordial emas jelas merupakan hal yang baik, sedemikian rupa sehingga bisa dikatakan surgawi. The Dragon Slaying Beast hanya mengambil beberapa gigitan sebelum merasa bahwa mereka tidak enak dan sebaliknya, itu masuk ke jantung. Kemudian dilanjutkan dengan memakan sebagian besar jantungnya. Jantung mengandung sejumlah besar energi. Itu adalah organ yang menghasilkan darah, dan tubuh Dragon Slaying Beast telah menyerap sejumlah besar energi dengan memakannya. The Dragon Slaying Beast itu sendiri adalah keberadaan yang aneh untuk memulai dan sekarang, ia telah mengambil setengah dari hati beruang primordial emas. Sumber garis darah primordial beruang primordial emas adalah jantung tempat esensi darah diciptakan. Itu adalah inti dari beruang primordial emas dan jika beberapa binatang iblis lain telah memakan setengahnya, mereka mungkin akan meledak dan mati. Namun, binatang pembunuh naga tidak merasa tidak nyaman. Itu hanya merasakan bahwa ada sejumlah besar energi yang berbenturan di dalam tubuhnya, dan beberapa perubahan aneh akan terjadi di dalamnya. Saat ini, semua orang di luar telah berlari ke tempat beruang primordial emas berada, senjata mereka keluar. Mereka mulai menebas beruang primordial emas, berharap mendapatkan daging dan darahnya, kulit, tulang, dan lainnya. Adapun tengkorak, banyak orang tahu betul bahwa mereka tidak akan bisa mendapatkan tangan mereka dan dengan demikian, mereka berharap bahwa mereka akan bisa mendapatkan sepotong daging atau kulitnya. Mereka bahkan mungkin bisa mendapatkan organnya jika mereka beruntung. Betapa sulitnya. Kulit ini tidak bisa dibuka. Benar? Apa yang harus kita lakukan? Kakak satu, pedangmu sangat tajam, bisakah kamu meminjamkannya padaku sebentar? Seseorang melihat bahwa pedang seseorang dapat dengan sukses memotong beruang primordial emas dan mendapatkan sepotong besar daging untuk dirinya sendiri. Pria itu tersenyum dan bertanya, apakah Anda yakin ingin meminjamnya? Pria yang bertanya tadi melihat kilatan dingin di mata pria itu dan dengan cepat berkata, aku hanya bercanda. Aku tidak akan mengganggumu. Banyak dari kasus seperti itu terjadi, tetapi di tempat lain, orang-orang hanya mengambil pisau dan dagingnya. Binatang iblis telah bergabung juga, dan pertempuran kacau pecah. Segera, tangisan dan kutukan yang menyiksa memenuhi tempat itu.
Kedua telapak tangan beruang telah diambil oleh sekelompok orang dari Azure Dragon dan sekelompok binatang iblis. Telapak tangan sangat besar dan juga bagus. King Sui juga mendapatkannya. Selama proses ini, dia juga melakukan kontak dengan binatang pembunuh naga untuk menyimpan sisa-sisa hati dan isi perut yang hampir utuh ke dalam alam Valet Jade Immortal. Kakak satu, kamu benar-benar memiliki cara yang hebat. Binatang iblis yang dimulai pada awalnya adalah milikmu, kan? Tepat saat King Sui menyimpan isi perut beruang dan hal-hal lain di sampingnya, sebuah suara terdengar. King Sui tersenyum dan menatap pemuda ini. Dia adalah pemuda yang telah menggunakan tendangan naga angin, dan dia sekarang tersenyum ketika dia melihat King Sui. Dia tampak sangat tenang, tidak menunjukkan tanda-tanda fluktuasi di wajahnya. Saat ini, suaranya tidak terlalu keras, tetapi banyak orang mendengarnya dan sekarang menatap King Sui dengan heran. Apakah ada masalah? Jika tidak, saya akan mengambil daging untuk diri saya sendiri. Meskipun saya tidak tahu berapa lama beruang primordial emas ini telah mati, dagingnya masih sangat segar dan lesat. King Sui tidak mengakui atau menyangkal tetapi hanya mengatakan bahwa dia tidak bebas. Bisakah kita membicarakan sesuatu? Pemuda itu tersenyum dan berkata, masih sangat damai. Tidak tertarik, kata King Sui langsung. Ini tentang tengkorak. Ada orang-orang dan binatang iblis berdarah murni di luar sana. Jika kita bekerja sama, kita mungkin bisa mendapatkan tengkorak itu. Jika tidak, tengkorak itu pasti akan berakhir di salah satu tangan mereka. Meskipun King Sui mengatakan dia tidak tertarik, pemuda itu masih terus berbicara. King Sui melihat kekejaman dan ketegasan di mata pemuda itu. Dia tahu bahwa orang ini ingin menggunakan dia untuk mendapatkan tengkorak. Sepertinya pemuda itu ingin memanfaatkan binatang pembunuh naga miliknya. Bagaimana kita bekerja sama? King Sui melihat ada banyak orang di sekitar mereka. Jika dia tidak setuju dengan kerja sama itu, pemuda itu mungkin akan memiliki sarana untuk menjadikannya target bagi orang lain di sekitar mereka. Misalnya, pemuda itu bisa meneriakkan apa yang didapat King Sui, atau bahwa binatang iblis itu miliknya. Ketika itu terjadi, binatang iblis berdarah murni itu pertama-tama akan datang untuk menyingkirkannya. Bagaimanapun, dia memiliki kesempatan untuk mencuri tengkorak itu. Pasti akan ada konflik antara orang-orang ini dan ketika sesuatu yang sedikit lebih baik muncul, seperti pil Origin Essence, pasti akan ada pertempuran hebat. Pada saat itu, aku akan menciptakan kesempatan bagi binatang iblismu untuk menyelinap masuk ke menggali tengkorak. Pemuda itu tampaknya yakin bahwa King Sui akan menyetujui kerja sama itu. Tidak ada teknis yang terlibat dalam kerja sama ini. Ini berarti orang ini ingin membiarkan King Sui mendapatkan tengkorak itu dan kemudian dia memikirkan cara untuk mendapatkannya dari King Sui. Ini akan membuat King Sui menjadi target banyak orang, menjadi kambing hitam sementara dia bisa lolos tanpa cedera. King Sui bukanlah anak yang bodoh dan bisa melihat apa yang sedang direncanakan oleh pemuda itu. Namun, dia masih mengangguk, baiklah, kita akan melakukannya dengan cara ini. Pil esensi asal. Lihat, macan putih itu telah mendapatkan pil esensi asal. Itu barang bagus. Seseorang baru saja meneriakkan ini ketika seseorang dari si Moving Immortal Palace menyerbu, mengangkat tangannya dan membentuk jejak telapak tangan yang besar. Ledakan. Macan putih diangkat oleh jejak telapak tangan besar dan terbang menuju tempat manusia berkumpul. Tuan Muda Fang dari Istana Abadi Pemetik Bintang, wanita klan Beiming, dan beberapa orang misterius ada di sana. Tiba-tiba, mereka semua melepaskan gerakan membunuh mereka. Macan putih langsung tegang. Sebelumnya, itu telah ditarik oleh seni bergerak laut Istana Abadi yang bergerak laut dan ditekan oleh banyak orang. Itu tidak mau menerima hal-hal ketika dia melihat begitu banyak teknik pembunuhan hebat yang ditargetkan padanya dan tiba-tiba meledak dalam cahaya putih. Ledakan diri. Ketika macan putih berdarah murni ini melihat bahwa ia tidak dapat menghindari kematian, ia meledak sendiri, ingin meledakkan semua orang ini bersamanya. 1. Berbicara kepada orang asing dengan nada ramah.